Seperti apa rasanya punya kakak kembar yang posesif dan sakit jiwa. Mereka bersaing untuk mendapatkan aku. Sejak kecil mereka sudah melakukan berbagai hal aneh padaku. Kakak pertama memaksaku memakai gaun rendah bekasnya, memberiku lipstik dengan warna paling mencolok, seperti memamerkan hasil buruannya yang eksklusif. Dia menarikku untuk dipamerkan satu persatu di dalam lingkaran teman wanitanya. Tingkah kakak kedua jauh lebih ekstrim dan aneh. Dia akan mencuri garis pertahanan terakhir yang kulepas, memasukkannya ke bawah bantalnya dan memeluknya saat tidur, hanya untuk melihatku berlari-lari tak tentu arah keesokan paginya. Dan dia tertawa sembunyi-sembunyi sambil menutupi mulutnya. Aku selalu mengira ini hanya gurauan dari dua kakak itu. Namun seiring aku tumbuh dewasa, barulah kulihat, tatapan mereka padaku entah sejak kapan. Sudah penuh dengan kelam, aneh dan seperti rekan perang. Sebelum diadopsi oleh keluarga An Cheng Lin, aku selalu sendirian. Aku ingat jelas ketika aku berumur 7 tahun. Seorang pasangan berpakaian rapi datang ke panti asuhan. Pria itu terlihat tenang dan pendiam. Istrinya adalah seorang wanita campuran yang cantik. Mereka ditemani oleh sepasang saudara kembar perempuan, yang juga memiliki wajah campuran yang halus. Hari itu kepala panti, ibu memanggil semua anak berumur 6-7 tahun ke halaman belakang, menyuruh kami berdiri berbaris. Aku juga termasuk di antaranya. Aku berdiri pada jarak yang tidak terlalu jauh. Diam-diam mengintip dua gadis kecil di antara pasangan itu dengan sudut mata. Itu pertama kalinya aku melihat anak yang secantik itu. Orang dewasa sedang bercakap-cakap di sana. Gadis kecil yang berdiri di sebelah kanan menatap dengan mata bundar yang besar, menilai semua anak di barisan kami satu persatu. Saat tatapannya menyapu ke arahku, aku sedang menatap mereka. Sama sekali tidak sempat menghindari pandangan itu. Tatapan bertemu. Aku langsung menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Seperti anak yang baru saja melakukan kesalahan, yang tertangkap basah di tempat kejadian. Tidak lama kemudian, ibu kepala panti memerintahkan kami semua untuk mengangkat kepala. Aku terpaksa mengangkat kepala lagi. Dengan pandangan pinggir, aku melihat gadis kecil tadi, menarik lengan gadis di sampingnya, berbisik sesuatu di telinganya. Saat itulah, wanita cantik itu membungkuk dengan lembut bertanya pada kedua putrinya. Wanyu, Zixia, kalian lebih suka anak kecil yang mana? Baru saja suaranya turun. Gadis bernama Zixia itu menunjuk ke arahku. Di arah yang dia tunjuk berdiri beberapa anak. Wanita cantik itu sempat bingung tentang siapa yang dimaksudnya. Aku gugup meremas ujung bajuku. Menunduk sangat rendah. Aku sama sekali tidak ingin diadopsi. Aku sudah terbiasa dengan kehidupan di sini. Tapi Tuhan tidak mengizinkan aku untuk memenuhi keinginanku. Sepasang tangan kecil yang halus menarikku. Aku tiba-tiba menengadah melihat gadis yang secantik putri kecil itu. Dia berdiri tepat di depanku. Dia sambil menarikku, sambil menoleh pada orang tuanya dan berkata, "Ayah, ibu, aku memilih dia." Aku menatap ketakutan pada kedua orang dewasa itu. Takdirku saat itu ada di tangan mereka. Asal mereka bilang tidak, aku bisa tetap tinggal. Namun, pria itu hanya menundukkan kepala, meminta pendapat pada gadis lain di sampingnya. Gadis itu juga melirikku, lalu tersenyum dan menganggukkan kepala kepada orang tua mereka. Begitulah, aku menjadi teman bermain yang dipilih kedua putri keluarga Lin. Anak kecil, siapa namamu? Namaku Jiang Bai. Begitulah aku dibawa pulang ke keluarga Lin. Tidak hanya diadopsi, tapi juga sejak itu mendapatkan nama keluarga Bai. Keluarga Lin tinggal di kawasan elit kota Ancheng yang tanahnya sangat mahal. Dan villa seluas beberapa ribu meter persegi ini, hanya salah satu dari banyak aset besar keluarga Lin. Pria yang mengadopsiku, Lin Wenshan adalah kepala keluarga Lin. Istrinya, Bolomi, adalah keturunan campuran Jerman Tionghoa. Aku mengikuti mereka dengan canggung dari belakang. Memasuki villa. Di ruang tamu yang luas dan menakutkan, pasangan Lin duduk di sofa. Dua gadis kecil berdiri di kiri dan kanan mereka. Pinaple berkata kepadaku dengan bahasa Mandarin yang lancar. Jiang Bai, mulai sekarang kalian berdua adalah kakak perempuanku. Kalian bertiga harus saling bergaul dengan baik, ya. Dia juga menyuruhku memanggilnya Bibi. Memanggil Lin Wenshan paman. Aku menurut dan mengangguk. Bibi Pinaple memerintahkan pembantu untuk membawaku ke kamar. Dalam perjalanan, pembantu yang memimpin memperkenalkan. Lantai 1 adalah kamar pembantu. Lantai 2 adalah ruang belajar dan area kantor. Lantai 3 adalah kamar tidur paman Lin dan Bibi Pinaple. Lantai 4 ditempati oleh Lin Wanyu. Lantai 5 milik Lin Zixia. Karena kedatanganku, satu kamar lagi di lantai 4 telah disiapkan, menjadi tempat tinggalku. Aku mengikuti pembantu ke lantai 4 villa. Kamar di sebelah kanan adalah kamarku. Saat pintu terbuka sekejap, aku merasa seperti masuk ke surga. Tempat tidur yang empuk, karpet yang indah, jendela besar dan cantik. Aku bahkan tidak pernah bermimpi suatu hari bisa tinggal di rumah yang lebih indah dari yang ditampilkan di TV. Setelah pelayan pergi, aku baru berani menginjak karpet dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, aku tidak bisa menahan diri, terjun ke tempat tidur yang lembut dan berguling beberapa kali. Di dalam hatiku berpikir memiliki rumah baru sepertinya juga cukup baik. Saat makan malam, kami berlima duduk mengelilingi meja makan panjang. Suasananya sunyi hingga terasa menyeramkan. Meski aku tahu aturan tidak bicara saat makan, dan tidak bicara saat tidur, namun aku yang masih kecil tetap merasa ada tekanan. Sejak hari itu, aku akhirnya mengerti, kenapa Paman Lin sengaja mencari teman bermain untuk kedua putrinya. Karena mereka berdua sangat sibuk, seringkali tidak di rumah. Dengan begitu, waktu aku bersama Lin Wanyu, dan Lin Zixia sendiri jadi semakin lama. Aku juga perlahan mengenal kepribadian mereka berdua. Lin Wanyu sifatnya lembut, suka suasana tenang. Berbeda dengan Lin Zixia, yang aktif dan lincah. Mereka berdua lebih tua dariku 2 tahun. Jadi aku harus memanggil mereka kakak. Untuk memudahkan membedakan,
Aku memanggil Lin Wanyu kakak teladan, dan Lin Zixia kakak kedua. Aku ditempatkan di sekolah dasar bangsawan tempat mereka belajar. Bagian SD kecil. Jangan kira mereka hanya 2 tahun lebih tua dariku. Tapi saat aku kelas 1, mereka sudah meloncat ke kelas 5. Di usia di mana pikiran anak SD belum matang. Kedua saudari ini sudah terkenal di sekolah karena wajah mereka yang sangat cantik. Suatu hari seseorang melihat kami bertiga naik mobil yang sama ke sekolah. Tak lama banyak anak laki-laki yang tahu. Aku adalah adik dari kedua saudari kembar ini. Jadi aku menjadi alat mereka mengantarkan hadiah. Tapi setiap kali aku membawa setumpuk snack dan surat cinta menuju kedua gadis cantik itu, kakak Lin Wanyu selalu tersenyum dan menggeleng padaku. Sedangkan adik Lin Zixia, dengan tanpa ampun membuang semuanya ke tong sampah. Kalau hatinya sedang bagus, bahkan dia akan menumpuk surat cinta itu, lalu membakarnya untuk bermain. Lin Zixia juga akan marah memperingatkanku. Jangan pernah bawa sampah seperti itu pulang lagi. Selain pergi ke sekolah, sebagian besar waktu aku terbiasa mengikuti mereka berdua dari belakang. Diam-diam menjadi hiasan. Kadang aku menemani Lin Wanyu. Berdua diam-diam membaca buku di ruang belajar. Suatu kali Lin Wanyu duduk bersila di karpet. Melihatku membaca kalimat tebal Huang Jiang Baiju datang ke Fuxi. Dia lembut berkata padaku, Xiao Bai, namamu seharusnya berasal dari sini. Saat itu aku belum benar-benar mengerti. Aku hanya merasa kakak perempuan itu baik sekali. Tapi di lain waktu aku sering dibawa Lin Zixia untuk menemaninya bermain. Permainan favoritnya adalah meriasku seperti boneka. Lalu dengan senang memelukku sambil berputar-putar. Karena saat itu aku masih kecil, lebih pendek dari mereka berdua. Cukup bersikap manis dan berperan sebagai teman bermain yang baik saja. Di lantai atas villa ada ruang musik. Lin Wanyu selain membaca buku, juga suka ke sana bermain piano. Setiap kali seperti itu aku selalu memindahkan bangku kecil duduk di depan pintu. Hanya menatap sosoknya yang sedang bermain piano dengan kosong. Seluruh dirinya tampak berkilau di musim panas saat itu. Lin Wanyu sudah menjadi putri kecil yang mempesona. Dan selalu di saat seperti itu juga, Lin Zixia tiba-tiba muncul. Dia tiba-tiba menutup mataku dari belakang. Memintaku menebak siapa dia. Aku benar-benar tidak mengerti. Kakak kedua Lin Zixia jelas seorang jenius dengan IQ sangat tinggi. Kenapa dia terus-menerus bertanya soal pertanyaan bodoh seperti itu? Tapi aku selalu dengan baik hati berbisik menanyakan, siapa kamu? Lin Zixia tidak peduli apakah dia mengganggu Lin Wanyu atau tidak. Dia selalu tertawa terbahak-bahak dengan berlebihan. Lalu melepas tangannya. Dengan muka jijik berkata, bodoh sekali. Tidak bisa menebaknya sama sekali. Aku hanya bisa tertawa bodoh padanya. Sepertinya Lin Wanyu sudah terbiasa dengan keributan kami. Dia hanya tenang terus bermain pianonya. Ketika aku kelas 3 SD, mereka sudah naik ke SMP yang merupakan cabang dari Akademi Bangsawan. Para siswa SMP jelas terlihat jauh lebih dewasa secara tiba-tiba. Dan sepasang saudari kembar itu juga tanpa kejutan langsung menarik perhatian dan pandangan semua siswa laki-laki di sekolah. Karena ibu mereka adalah keturunan campuran. Mereka berdua juga membawa gen campuran itu. Dua wajah mereka yang halus dan menarik, langsung membuat mereka mendapatkan banyak penggemar. Karena jam sekolah SD dan SMP sedikit berbeda, aku juga tidak perlu lagi pergi dan pulang sekolah bersama mereka. Selain itu, aku tidak lagi membantu siswa lain menyampaikan surat cinta. Ditambah lagi aku berkarakter cukup pendiam dan serius. Lambat laun tidak banyak orang yang memperhatikan aku, untungnya. Paruh kedua hari-hariku di SD berjalan sangat tenang. Satu hal yang tidak berubah adalah, setiap hari pulang sekolah ke rumah, aku masih akan menghabiskan waktu bersama Lin Wanyu dan Lin Zixia. Masing-masing melakukan halnya sendiri. Saat aku masih berjuang dengan soal-soal SD, mereka sudah mulai mengerjakan soal kelas 3 SMP. Itu adalah puncak yang hanya bisa aku pandang dari jauh. Mereka adalah pewaris keluarga Lin. Sejak kecil mendapatkan pendidikan elit. Di kelas 7 SMP, mereka sudah menyelesaikan seluruh pelajaran kelas 9 SMP. Soal kelas 9 bagi mereka adalah hal yang mudah sekali. Namun saat itu aku tidak begitu mengerti. Selama 3 tahun SMP penuh, mengapa mereka tidak naik kelas saja? Tapi mereka tidak. Malah diam-diam menyelesaikan 3 tahun di SMP. Pada suatu hari setelah ujian akhir semester 1 Lin Wanyu dan Lin Zixia di SMA, Paman memanggil mereka berdua ke ruang belajar untuk berbicara. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang belajar hari itu? Aku tidak tahu. Hanya tahu pembicaraan itu berlangsung sangat lama. Saat semester baru dimulai, kakak pertama dan kakak kedua tiba-tiba melompat kelas ke kelas 3 SMA. Aku masih di SMP. Dua kakak sudah di kelas 3 SMA. Saat mereka di kelas 3 SMA, mereka menjadi semakin sibuk. Aku sering melihat mereka mengisi beberapa dokumen bahasa asing yang rumit dan aku tidak mengerti. Tetapi meskipun begitu, mereka tetap sabar meluangkan waktu untuk membimbingku belajar. Pada masa itu ada sebuah kejadian kecil. Suatu hari aku pulang sekolah saat di SMP. Seorang teman perempuan dari kelas sebelah memanggilku. Dia agak malu-malu memberikan aku sebuah surat berwarna merah muda. Lalu dia lari pergi. Saat itu aku agak bingung. Seumur hidup, ini pertama kalinya aku menerima surat berwarna merah muda dari lawan jenis. Aku segera memasukkan surat itu ke dalam tas. Diselipkan di antara sebuah buku. Saat pulang ke rumah hari itu, aku melihat Lin Wanyu dan Lin Zixia sedang ada di sana. Mereka duduk di sofa, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Lin Wanyu melihatku tersenyum dengan lembut dan anggun. Xiao Bai, hari ini kebetulan ada waktu bantu kamu belajar ya? Aku mengangguk. Seperti biasanya, aku mulai mengeluarkan buku dari tas. Saat itulah, amplop merah muda yang sangat mencolok tiba-tiba jatuh keluar. Di atasnya tergambar sebuah hati besar. Udara seketika menjadi canggung dan membeku beberapa detik. Aku yang paling pertama menyadarinya. Segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya.
Tapi ada tangan lain yang lebih cepat dariku. Sekali tarik mengambil amplop itu. Itu Lin Zixia. Itu adalah pertama kalinya aku mengumpulkan keberanian. Berusaha merebut sesuatu dari tangan Lin Zixia. Tapi dia sama sekali tidak memberiku kesempatan. Dia sengaja menggoda aku. Berdiri di ujung kaki. Mengangkat amplop tinggi-tinggi di atas kepala. Tangan yang lain sudah mulai beraksi. Ingin membuka amplop itu. Aku merasa cemas dan risih. Hanya bisa memohon dengan tatapan kepada Lin Wanyu. Tapi aku tidak pernah menyangka. Kakak tertua yang biasanya sangat lembut itu. Hanya mengalihkan pandangan dengan santai. Berlalat seolah tidak melihat. Aku terpaksa terus menatap Lin Zixia dengan tatapan memohon. Tapi saat dia cepat-cepat membaca isi surat itu, wajahnya sedikit berubah muram. Aku tiba-tiba agak takut dia akan marah. Tapi tanpa ragu dia hanya mengulurkan tangan dan mengusap rambutku. Tanpa ekspresi dia berkata, surat cinta disita. Anak kecil tidak boleh lihat. Jadilah anak baik dan belajar. Aku tahu aku pasti tidak bisa melawan Lin Zixia. Sedikit merasa kecewa di hati. Setelah menulis aku lari sendiri ke taman. Duduk di ayunan, menatap kebingungan taman yang indah dikelilingi bunga-bunga yang sedang mekar. Saat matahari mulai terbenam, seseorang tiba-tiba muncul di belakangku. Dengan satu dorongan ayunan terayun. Aku terkejut, segera memegang erat tali di kedua sisi. Sebuah suara gadis yang jernih tapi agak nakal, berkumandang dengan lembut. Jiang Bai, aku buru-buru menoleh ke samping. Ternyata memang Lin Zixia, karena hanya dia yang suka memanggilku dengan nama lengkap Lin Wanyu. Biasanya dipanggil Xiao Bai. Kamu lari kemari sembunyi apa? Lin Zixia perlahan mengurangi dorongan ayunan. Hingga ayunan berhenti stabil. Aku buru-buru melompat turun dari ayunan. Sedikit bingung menjelaskan. Bunga di taman bermekaran sangat indah. Aku datang untuk melihat bunganya. Lin Zixia tidak bertanya lagi. Hanya mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku. Sambil berjalan kembali. Sambil berkata, ayo kita pulang dan makan. Keesokan harinya di sekolah. Aku bertemu lagi dengan gadis dari kelas sebelah itu. Dia meremas seragam sekolahnya. Di ujung bajunya. Dengan sedikit malu dia tersenyum padaku. Aku teringat surat itu yang tidak pernah bisa aku lihat lagi. Dan aku membalas senyumnya dengan canggung. Hari ketiga setelah pulang sekolah, aku melihat gadis itu lagi. Tapi kali ini setelah dia melihatku, ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan. Lalu dengan cepat dia mengalihkan pandangan, dan berlari menjauh seperti melarikan diri dari bahaya. Aku agak bingung dengan hal itu. Aku keluar dari gerbang sekolah. Seperti biasa pergi ke tempat sopir menungguku. Dari jauh aku melihat mobil sedan hitam yang sudah aku kenal. Lalu aku berjalan mendekat. Tepat saat itu, pintu mobil belakang tiba-tiba dibuka dari dalam. Seorang gadis cantik mengenakan pakaian olahraga hitam. Gadis itu duduk di kursi belakang dan menatapku sebentar. Senyuman indah tiba-tiba muncul di sudut bibirnya. Dalam keadaan bingung, dia berkata, naiklah ke mobil. Saat aku duduk di dalam mobil barulah aku memperhatikan Lin Wanyu juga duduk di kursi penumpang depan. Jari-jari putihnya Lin Zixia terulur. Dengan santai menarik, ia memindahkan tas sekolahku dengan acuh tak acuh ke kursi di sebelah kirinya. Begitu pintu mobil tertutup, aku langsung merasakan mereka sangat dekat denganku. Aku sedikit gugup, mungkin karena sudah lama tidak naik mobil bersama mereka berdua. Apalagi ruangannya begitu tertutup. Lin Wanyu sedikit memiringkan kepala. Wajah sampingnya yang cantik dan halus seperti mimpi. Xiao Bai, hari ini kebetulan ada waktu, jadi aku menjemputmu. Padahal Lin Wanyu dan Lin Zixia adalah kembar. Tapi aku tidak tahu kenapa. Aku selalu bisa membedakan mereka dari aura masing-masing. Aku menunjukkan ekspresi, oh begitu ya. Dengan patuh aku mengiyakan. Terima kasih kakak perempuan pertama. Lin Zixia segera mengerutkan kening. Memarahi aku. Kenapa tidak mengucapkan terima kasih padaku? Aku terpaksa berkata pelan. Juga terima kasih kakak perempuan kedua. Gadis di sebelah itu baru kemudian dengan sombong mengangkat kepalanya. Tapi detik berikutnya dia mendekat lagi. Seperti mengelus anak anjing. Mengelus kepalaku. Bukannya hanya menjemputmu pulang sekolah. Ngapain harus berterima kasih? Aku menatapnya dengan sedikit kesal selama beberapa detik. Jendela mobil diturunkan. Aku menatap keluar jendela. Sepanjang jalan tidak ada yang berbicara. Hari ini sangat langka. Paman Lin dan Tante Nangka ternyata makan malam di rumah. Lin Wanyu dan Lin Zixia kembali dipanggil masuk ke ruang belajar. Tante Nangka tersenyum lembut padaku. Memintaku beristirahat lebih awal di kamar. Aku menurut dan mengangguk. Pulang lebih awal. Lalu mengunci pintu kamar sendiri. Karena waktu masih pagi. Aku mengambil sebuah buku dari rak dan mulai membaca. Tidak tahu sudah berapa lama aku membaca. Ketika aku mengangkat kepala. Bulan sudah tinggi di langit. Di bawah langit malam yang bersih, angin menyelinap masuk melalui celah jendela. Menyentuh wajahku dengan lembut. Aku cukup menikmatinya. Menutup mata dan merasakan ketenangan yang jarang seperti ini. Tepat saat itu. Sepertinya terdengar ketukan pintu yang sangat pelan. Aku hampir mengira itu hanya ilusi. Beberapa detik berlalu. Mungkin karena melihat aku tak bergerak. Orang itu mengetuk sekali lagi. Aku tidak mengerti siapa itu. Lalu kubuka pintu. Ternyata ada seseorang menyelinap masuk. Itu Lin Wei. Kami saling tatap dengannya. Mata itu yang selalu lembut. Indah, kali ini sedikit terlihat bingung. Dia menarikku untuk duduk bersama di karpet. Sepertinya ingin mencari seseorang untuk diajak bicara. Dia bergumam pelan. Xiao Bai. Aku merasa sedikit bingung. Waktu itu aku belum terlalu mengerti dia. Tapi aku menduga kakak pasti sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan. Aku juga tidak tahu bagaimana harus menghiburnya. Hanya bisa canggung memberinya pelukan besar. Kakak paling hebat. Hanya beberapa detik berpelukan. Aku hendak melepaskan pelukan. Tidak kusangka Lin Wanyu malah memeluk lebih erat. Setelah beberapa saat, dia baru melepaskan pelukan.
Aku mengelus kepalaku pelan. Xiao Bai, senang ada kamu di sini. Aku masih belum mengerti apa yang membuatku baik-baik saja. Sebulan kemudian, Lin Wanyu dan Lin Zixia mengikuti ujian masuk perguruan tinggi di dalam negeri. Aku kira mereka berdua akan langsung ke luar negeri. Tapi jelas, soal kesulitan seperti ujian masuk perguruan tinggi itu sama sekali bukan masalah bagi mereka. Setelah pengumuman nilai, Lin Wanyu dan Lin Zixia mendapat nilai sangat tinggi. Di beberapa universitas terbaik di dalam negeri. Mereka ingin memilih yang mana, ya pilih yang mana saja. Lin Wanyu memilih jurusan keuangan. Lin Zixia tetap keras kepala seperti dulu. Mengabaikan jalan yang telah diatur oleh Paman Lin untuk mereka. Tetap bersikeras memilih biologi. Kemudian aku juga mulai libur musim panas. Pada suatu hari di bulan Agustus. Berita mengatakan bahwa pada dini hari ada hujan meteor Perseid. Lin Wanyu tersenyum sangat indah. Dia berkata padaku, Xiao Bai, malam ini ada hujan meteor. Ayo kita pergi menonton bersama. Aku dengan senang hati menyetujuinya. Malam itu hampir pukul 12. Lin Wanyu dan Lin Zixia mengajakku ke atap lantai paling atas. Pemandangan dari atap memang sangat luas. Di sisi balkon sudah disiapkan 3 kursi berbaring. Malam itu di bawah langit malam yang tenang. Lin Wanyu dan Lin Zixia masing-masing berbaring di kursi di sebelahku. Ketika hujan meteor Perseid melintas, aku begitu bersemangat sampai lupa siapa diriku. Berteriak, kakak sulung, kakak kedua. Cepat, buatlah permohonan. Kedua gadis itu terlihat terkejut sejenak. Tidak ada reaksi apapun. Aku pun duluan menutup mata. Mengatupkan kedua tangan. Membuat sebuah permohonan. Ketika aku membuka mata, diam-diam aku melirik ke samping kanan dan kiri. Aku melihat Lin Wanyu dan Lin Zixia juga menutup mata mereka. Mereka berdua memang tidak menyilangkan tangan. Tapi aku memandangi profil wajah mereka. Entah kenapa aku merasa sangat khusyuk. Mungkin mereka juga sedang berdoa. Atau mungkin hanya sedang menutup mata untuk beristirahat. Liburan musim panas baru berjalan 2 minggu. Aku sudah menyelesaikan semua tugas sekolah. Sisa waktu liburan. Lin Zixia suka mengajakku bermain berbagai macam permainan aneh di pagi hari. Saat sore tiba, biasanya aku duduk sendirian di ruang piano membaca buku dengan tenang. Lin Wanyu duduk di samping dengan tenang memainkan piano. Aku pernah penasaran bertanya pada Lin Wanyu. Apa sebenarnya yang dia sukai? Dia bilang dia suka bermain piano. Dia menikmati suasana yang tenang itu. Kegemaran kakak perempuan sangat mencerminkan kepribadiannya. Tenang dan indah. Tapi akhirnya Lin Wanyu memilih jurusan keuangan karena alasan keluarga. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Bagaimana sosok Lin Wanyu yang selalu lembut ini. Nanti di dunia bisnis. Liburan musim panas berlalu begitu cepat. Hanya 1 minggu sebelum aku mulai sekolah lagi. Lin Wanyu dan Lin Zixia akan pergi. Mereka akan kuliah ribuan kilometer jauhnya. Selama aku di keluarga Lin sampai sekarang. Sepertinya aku tidak pernah benar-benar berpisah dengan mereka. Mungkin karena sebentar lagi harus berpisah. Perasaan sedih di dalam hati juga sangat jelas. Baru aku sadari. Awalnya, aku hanya teman bermain Lin Wanyu dan Lin Zixia. Tapi selama beberapa tahun ini, justru lebih sering mereka yang melindungiku. Menemaniku. Selain kadang ada saat-saat aneh. Mereka benar-benar 2 kakak perempuan yang baik. Mataku sedikit merah. Melihat 2 kakak perempuan di depanku. Mata Lin Wanyu yang selalu lembut. Jarang terlihat ada sedikit kesedihan. Ekspresi Lin Zixia aku tidak mengerti. Tapi orang yang biasanya sombong ini tiba-tiba berbicara. Suaranya agak serak. Dia meraih dan mengacaukan rambutku. Mendekat ke telingaku dan berkata, Jiang Bai, dilarang pacaran terlalu dini. Dengar tidak? Perasaan sedihku. Tiba-tiba terhenti. Aku menatapnya dengan pandangan dalam. Akhirnya aku mengangguk dengan jujur. Lin Zixia melihatku seperti itu. Akhirnya memperlihatkan senyum yang cukup puas. Saat aku menoleh lagi melihat Lin Wanyu, hatiku jadi lebih berat untuk melepaskan. Kakak tertua selalu begitu lembut. Aku suka mendengar dia bermain piano. Aku juga suka mendengarkan dia menjelaskan soal untukku. Dan saat Lin Zixia menggertakku, dia selalu menyelamatkanku dari cengkeraman itu. Baru saja aku ingin bicara. Lin Wanyu tiba-tiba memelukku dengan lembut. Sangat lembut. Hanya beberapa detik lalu dia melepaskan pelukannya. Dia juga merapikan rambutku yang berantakan akibat Lin Zixia. Aku mendengar suara merdu Lin Wanyu di dekat telingaku berkata, Xiao Bai di rumah. Tunggu kakak pulang dengan baik. Aku tersenyum dan mengangguk. Lin Wanyu dan Lin Zixia benar-benar pergi. Aku merasa seperti ada ruang kosong besar dalam hidupku. Paman Lin dan Tante Buan Nangka juga selalu tidak di rumah. Di villa sebesar ini. Selain pengasuh, hanya aku sendiri di sini. Awalnya hatiku terasa kosong. Ketika mereka masuk universitas, awalnya mereka masih sering menelepon di malam hari. Aku selalu dengan serius menunggu di dekat telepon. Mendengarkan suara mereka berdua. Lin Wanyu selalu membicarakan dengan nada lembut. Tentang hal-hal seru di sekolah. Membuatku mulai menantikan kuliah nanti. Sedangkan Lin Zixia selalu berpura-pura serius. Menanyakan apakah aku berperilaku baik di rumah. Dia bahkan memintaku menceritakan hal-hal seru baru-baru ini. Aku mana punya hal seru apa-apa. Setelah mereka berdua pergi, hidupku menjadi lebih sederhana. Aku berusaha lama tapi tidak bisa mengatakannya. Jadi kadang-kadang kami berdua tidak bersuara. Diam dan tenang. Bahkan bisa mendengar suara napas di seberang sana. Setelah lama, Lin Zixia baru akan berkata lirih. Jiang Bai, pergi tidur ya. Tapi saat liburan semester pertama di universitas, mereka berdua tidak pulang. Mereka dengan sangat menyesal memberitahu. Kali ini aku tidak akan pulang. Lin Wanyu sedang mengambil gelar ganda. Pekerjaan rumahnya sangat banyak. Lin Zixia juga setiap hari sibuk di laboratorium. Sangat sibuk. Saat tahun baru Imlek, Paman Lin dan Tante Buan Nangka sebenarnya pulang. Kami makan malam tahun baru bersama. Kemudian aku mendengar Tante Buan Nangka dan Paman Lin berbicara.
Baru aku tahu, ternyata sebelum mereka berdua kuliah, Paman Lin sudah menetapkan target belajar untuk mereka. Bahkan bilang sebelum menyelesaikan tugas universitas tidak boleh pulang. Sejujurnya aku sangat mengagumi mereka berdua. 1 atau 2 tahun berlalu begitu saja. Sekilas, aku hampir menyelesaikan SMA. Oh iya, setelah saya masuk SMA, tinggi badan saya tumbuh dengan sangat cepat. Saya berpikir, lain kali saya bertemu kakak pertama dan kakak kedua. Mungkin mereka hanya akan setinggi dada saya. Dalam urusan belajar, saya bukan jenis jenius seperti Lin Wanyu dan Lin Zixia. Saya hanya bisa menghabiskan lebih banyak usaha daripada orang lain. Baru mungkin bisa lolos masuk universitas yang cukup layak. 2 tahun ini Lin Wanyu dan Lin Zixia semakin sibuk. Sering menelepon pulang pun semakin jarang. Saya sendiri juga setiap hari tenggelam dalam tumpukan soal. Hal-hal di luar sama sekali tidak saya ketahui. Pada hari ulang tahun ke-18 mereka masih merayakannya di sekolah. Paman Lin tidak seperti orang kaya lainnya, memberikan pesta dewasa besar-besaran untuk mereka. Namun Paman Lin dan Bibi Boroami memberikan hadiah kedewasaan. Banyak aset keluarga Lin tidak berkurang sama sekali. Hari itu saya dengar mereka sedang melakukan video call. Saya segera menghubungi mereka. Saat telepon tersambung, suara Lin Zixia agak serak. Tapi nada suaranya naik. Halo, saya berhenti sejenak. Mencoba bertanya kepada kakak kedua. Di sana bisa buka speakerphone nggak? Dia langsung setuju. Hening beberapa detik. Saya sangat tulus mengatakan kepada mereka berdua. Selamat ulang tahun kakak pertama dan kakak kedua. Mereka adalah pewaris keluarga Lin. Tidak kekurangan apa-apa. Dan semua yang saya miliki juga semuanya dari keluarga Lin. Saya terpikir lama tentang apa yang harus diberikan. Akhirnya saya menenun sendiri 2 syal dan 2 pasang sarung tangan. Memberikannya secara terpisah kepada mereka. Saya dengar kota tempat mereka berada musim dinginnya datang lebih awal. Dan sangat dingin. Menghitung hari. Saya ingat barang itu seharusnya tepat sampai hari ini. Mungkin saat itu Lin Wanyu mengangkat telepon. Suara lembut kakak dari ujung telepon terdengar. Syal dan sarung tangan kecil putih. Kami semua sudah menerimanya. Kakak sangat menyukainya. Terima kasih. Lin Zixia menyela di samping. Aku juga sangat menyukai kakak dan kakak kedua. Kalau kalian menyukai itu sudah cukup. Tiba-tiba saya teringat sesuatu. Berbisik pelan. Hari ini permintaan kakak dan kakak kedua sangat ampuh. Kalau kalian punya permintaan, buru-buru saja ucapkan. Di sana berhenti beberapa detik. Suara merdu Lin Wanyu terdengar. Bai, aku dengar dari Xiao Bai. Hari ini pasti akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Bersama dengan kalimat dari Lin Zixia. Tahu kok. Anceng juga mulai perlahan dingin. Aku sudah mengenakan pakaian tebal. Aku sama sekali tidak menyangka. Mereka baru saja merayakan ulang tahun 1 bulan yang lalu. Tiba-tiba saja mereka kembali. Hari itu bulan Desember. Kebetulan hari ulang tahunku yang ke-16. Lin Wanyu dan Lin Zixia kembali seperti itu. 2 wanita cantik berdarah campuran dengan tinggi badan yang menjulang. Apa rasanya berdiri di depan mereka? Baru sekarang aku menyadarinya. Kakak perempuan dan adik perempuan kedua memang terlihat seperti orang dewasa. Mereka sudah dewasa. Wajah mereka juga terlihat lebih tegas. Lebih cantik. Tapi saat mereka mulai berbicara dan mengobrol denganku, aku merasa seolah-olah 3 tahun ini tidak ada yang berubah. Lin Wanyu berkata, Xiao Bai, kamu sudah tumbuh lebih tinggi banyak. Lin Zixia masih berdiri di ujung kaki, memaksa membandingkan tinggi denganku. Hari itu paman dan bibiku juga ada di sana. Kami sekeluarga makan malam bersama setelah 3 tahun berpisah. Lin Wanyu dan Lin Zixia sangat murah hati, mengajakku keluar membeli banyak sekali hadiah. Baru saat itu aku benar-benar merasakan, syal dan sarung tangan yang kurajut, sungguh tidak layak untuk dipamerkan. Saat malam tiba, lagi-lagi setelah 3 tahun, kami bertiga sekali lagi berbaring di kursi santai di balkon observasi, melihat bintang di langit malam yang berkilauan. Yang berbeda adalah, mereka berdua sekarang lebih dewasa. Ada sesuatu sesekali melintas di pandangan mata mereka. Aku sudah tidak mengerti lagi. Kali ini Lin Wanyu dan Lin Zixia tinggal di rumah selama seminggu lalu pergi. Langsung keluar dari sangkar. Mereka sudah menyelesaikan semua mata kuliah universitas lebih awal. Kali ini mereka berdua menjadi mahasiswa langsung doktor. Masing-masing pergi ke 2 universitas terkemuka di negara W dan negara M untuk studi luar negeri. Beberapa tahun ini langkah mereka terlalu cepat. Sampai aku hanya bisa melihat bayangan mereka dari belakang. Sementara aku masih menjalani kehidupan SMA yang biasa saja dan sibuk. Karena perbedaan waktu antara negara W dan M, aku sulit mendapatkan waktu yang cocok untuk ngobrol dengan mereka berdua. Dan mereka berdua jauh lebih sibuk daripada saat kuliah dulu. Aku tidak tahu sampai seberapa larut Lin Zixia bertahan, agar bisa menunggu aku di sini, berbicara denganku di siang hari. Ada satu kali waktu telepon, suara Lin Zixia terdengar lelah dan serak. Dia bilang aku sangat lelah. Dia juga bilang, Jiang Bai, aku agak merindukanmu. Aku terdiam sejenak. Kakak kedua, aku juga merindukanmu. Aku menambahkan satu kalimat lagi. Kamu harus makan dengan baik di sana. Jaga dirimu baik-baik. Tiba-tiba keluar tawa rendah dari tenggorokan Lin Zixia. Suara itu berputar di dekat telinga. Gatal dan renyah. Jiang Bai, kamu harus diam dan tunggu aku pulang, ngerti? Aku masih seperti dulu. Aku akan dengar apapun yang mereka katakan. Janji ya. Lin Wanyu mengambil banyak foto pemandangan indah di negara W. Dia bahkan dengan perhatian membuat sebuah album foto dan mengirimkannya kepadaku. Halaman terakhir album itu berisi pesan dari Lin Wanyu. Tulisan tangannya sama seperti dirinya. Rapi dan cantik. Xiao Bai, negara W sangat indah. Kalau kamu suka nanti, kakak akan mengajakmu datang melihatku. Malam demi malam aku berbalik halaman-halaman pemandangan luar negeri yang indah itu. Hatiku semakin merindukan dunia luar sana yang luas itu. Pada hari hasil ujian masuk perguruan tinggiku keluar,
Lin Wanyu dan Lin Zia memandangi telepon dengan cemas. Menunggu kabar dariku. Begitu dengar aku berhasil dengan baik, keduanya sangat senang. Bersaing mengucapkan selamat kepadaku. Bergembira untukku. Saat itulah aku mulai merasa malu sedikit. Dua jenius dan siswa teladan ini. Untuk pertama kalinya khawatir tentang nilainya aku. Nilai ujian masuk perguruan tinggiku hampir sama dengan Gu. Cukup untuk masuk universitas negeri yang lumayan baik di tempat ini. Ini membuatku merasa agak tidak nyata. Akhirnya aku berhasil melewati babak penting pertama dalam hidupku. September aku secara resmi melangkah masuk gerbang universitas. Jurusan yang saya ambil adalah komputer. Ternyata rasio pria dan wanita di jurusan komputer sangat tidak seimbang. Ini adalah pertama kalinya saya tinggal di asrama. Asramanya berisi 4 orang satu kamar. Teman sekamar semuanya sangat mudah diajak bergaul. Selain saya, ada satu cowok lokal. 2 lainnya berasal dari kota sekitar yang ikut ujian masuk. Saat lampu dimatikan malam hari, para cowok di asrama mulai ngobrol sambil berbaring. Topik paling sering dibicarakan adalah bunga kampus dari jurusan bahasa Prancis, Liu Ruyan. Cowok lokal yang tidur di ranjang sebelah saya bernama Chen Ze. Dia orangnya sangat ceria. Beberapa hari lalu dia sampai memaksa saya. Dengan penuh semangat pergi ke ruang latihan untuk melihat Liu Ruyan menari. Di ruang latihan, gerakan menari Liu Ruyan yang anggun membuat para cowok penonton satu persatu bersorak. Mungkin karena sejak kecil saya tumbuh bersama Lin Wanyu yang cantik dan rapi. Serta Lin Zixia. Saya memiliki ketahanan yang kuat terhadap wanita cantik. Melihat Chen Ze yang bersemangat dan berteriak-teriak di sebelah saya merasa sedikit lucu. Siapa sangka 3 hari kemudian di sebuah mata kuliah pilihan umum jurusan komputer, saya malah bertemu dengan Liu Ruyan. Saat saya sampai di ruang kelas untuk mata kuliah itu, hanya baris kedua terakhir dan baris terakhir yang masih kosong. Gadis yang duduk di baris terakhir mengenakan topi, menutupi wajahnya dengan rapat. Saya tidak berpikir banyak, lalu memilih duduk di baris kedua terakhir. Di tengah pelajaran, guru memberikan kami sebuah kuesioner untuk kami isi. Saya baru saja hendak menulis. Tiba-tiba seseorang menyentuh punggung saya dengan lembut. Dengan penasaran saya menoleh dan melihat gadis di belakang saya mengangkat wajahnya. Ternyata itu adalah Liu Ruyan. Dia agak malu-malu ingin meminjam pena saya. Saya menoleh kembali, mengambil sebuah pena dari kotak pena dan memberikannya padanya. Dia dengan sopan mengucapkan terima kasih. Menjelang pulang sekolah, Chen Ze mengirim pesan agar saya menunggu dia makan di tempat yang sudah disepakati. Saya pergi agak terburu-buru, langsung mengatakan pada gadis di bangku belakang, pena itu tidak perlu dikembalikan. Kemudian saya memberitahu Chen Ze tentang hal ini. Dia menepuk dadanya dan berteriak dengan sedih. Bersumpah semester depan pasti akan memilih mata kuliah umum yang sama dengan saya. Mata kuliah umum itu hanya 1 kali seminggu. Namun beberapa minggu berikutnya, saya selalu tanpa sengaja bertemu Liu Ruyan. Dia selalu duduk tidak jauh dari saya. Suatu kali saat pelajaran, saya mengangkat kepala dan tepat bertatapan dengan Liu Ruyan yang menoleh ke arah saya. Dia, lalu segera memalingkan kepala kembali. Baru saya sadar dia duduk agak di depan dan sebelah kanan saya. Semakin banyak kebetulan seperti ini terjadi. Di sekolah, saya pun kadang-kadang bertemu dia di tempat lain juga. Guru Chen Ze mengedipkan mata padaku. Bertanya apakah aku disukai oleh Ji Hua. Dia bertanya apa yang kupikirkan. Aku menggelengkan kepala. Berpikir dalam hati, bagaimana mungkin? Departemen komputer tidak kekurangan pria tampan. Di antara para pria yang mengejar Liu Ruyan, yang tampan bahkan ada banyak sekali. Aku hanyalah pria biasa-biasa saja. Menganggap diriku tidak terlalu menarik. Desember, aku merayakan ulang tahunku yang ke-18 di universitas. Aku pergi bernyanyi bersama teman sekamarku. Makan bersama. Menghabiskan hari dengan bahagia. Paman Lin dan Bibi Buah Naga walaupun tidak di Ansiti, tetap mengirim sejumlah besar uang ke kartuku, dan meninggalkan pesan selamat ulang tahun. Aku menatap deretan angka di kartu dengan terpana. Dengan sadar menyadari dalam hati, aku sudah berusia 18 tahun. Tidak bisa terus-menerus menikmati semua itu dengan cara yang begitu wajar. Segala yang diberikan keluarga Lin kepadaku. Pukul 10 malam, panggilan video dari Lin Wanyu masuk. Aku segera berlari ke balkon untuk menerima panggilan video dari Lin Wanyu. Lingkaran hitam kebiruan terlihat di sekitar matanya. Jelas sangat lelah. Namun saat panggilan video tersambung, dia seperti saat dulu di ruang piano menoleh dan melihatku. Senyumnya sangat lembut dan indah. Dia berkata padaku, "Selamat ulang tahun, Xiao Bai." Di mata cantik dan dalam itu, tiba-tiba muncul kilatan cahaya aneh. Lalu seperti bergumam, dia menambahkan, "Selamat menjadi dewasa." Aku dengan senang hati mengobrol cukup lama dengan Lin Wanyu. Telepon Lin Zixia segera masuk. Dia jarang sekali cerewet dan bicara panjang padaku. Akhirnya dia berkata dengan suara pelan, "Selamat ulang tahun, Xiao Bai." Ini pertama kalinya Lin Zixia memanggil seperti itu. Saat aku mendengarnya, aku merasa agak aneh, tapi segera juga aku merasa lega. Hadiah ulang tahun dari kakak pertama dan kedua juga sangat langsung. Lin Wanyu memberiku sebuah rumah atas namanya. Lin Zixia memberiku sebuah mobil sport super. Meskipun aku belum memiliki SIM, saat mereka menjadi dewasa, mereka sudah memiliki banyak aset masing-masing. Aku ingin menolak dengan sopan, tapi tidak ada gunanya. Aku hanya bisa bertekad, menunggu mereka pulang ke negeri ini untuk mencari cara menyelesaikannya. Benda-benda yang biasa orang biasa harus bekerja keras lama untuk mendapatkannya. Mereka bisa dengan mudah memberikannya sebagai hadiah. Aku sangat sadar bahwa ada jarak yang sangat besar antara aku dengan kakak pertama dan kedua. Saya pikir saya pasti akan meninggalkan keluarga Lin pada akhirnya. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pada akhirnya, kewajiban adopsi keluarga Lin kepada saya sudah selesai pada hari ulang tahun saya yang ke-18. Sebenarnya sudah terpenuhi sepenuhnya.
Sekejap kemudian sudah memasuki semester 2 tahun pertama kuliah. Lin Wanyu hampir menyelesaikan karir siaran langsungnya di negara Wei. Lin Zixia juga hampir selesai. Mereka belakangan ini sangat sibuk. Kita sudah lama tidak berkomunikasi. Dan belakangan ini, Liu Ruyan mulai terang-terangan mengejarku. Ini membuat banyak laki-laki yang menyukainya merasa sedih dan kecewa. Mereka tidak mengerti, mungkin seperti saya juga. Tidak mengerti kenapa Liu Ruyan memilih saya. Sejak kecil sampai sekarang. Selain surat waktu SMP yang dihentikan oleh Lin Zixia di awal. Sepertinya tidak pernah ada lawan jenis yang menunjukkan perasaan suka terhadap saya. Saya merasa bingung. Juga tidak tahu bagaimana harus berinteraksi dengan lawan jenis. Jadi setiap kali berhadapan dengan Liu Ruyan, saya selalu berusaha menghindar. Pada sebuah akhir pekan di bulan Agustus, Liu Ruyan mengajakku belajar bersama di perpustakaan. Saya ragu-ragu cukup lama. Akhirnya saya setuju. Di perpustakaan sangat sunyi. Kami berdua membaca bukunya masing-masing. Setelah kami keluar dari perpustakaan, saya menerima telepon dari Tante Sirsak. Izinkan aku malam ini kembali ke villa untuk makan malam. Aku sudah menyiapkan penolakan yang sopan itu. Kata-kata Liu Ruyan sama sekali tak sempat keluar dari mulutku. Sepertinya hari ini sementara tidak ada waktu. Aku terpaksa mengucapkan salam perpisahan dengan sopan padanya. Menjelaskan secara singkat bahwa, hari ini aku harus pulang ke rumah sebentar. Siapa sangka Liu Ruyan malah bilang ingin mengantarku pulang. Aku benar-benar tak menyangka masih ada cewek yang mengantar cowok pulang. Tindakan seperti ini. Aku awalnya ingin menolak, tapi kemudian aku berpikir ulang. Selalu menunda-nunda seperti ini juga bukan hal yang baik. Pas sekali bisa sambil mengantarku pulang dan membicarakan semuanya dengan jelas. Jadi kami berdua naik kereta bawah tanah bersama. Lalu berganti beberapa kali bus. Akhirnya sampai di jalan yang harus dilalui untuk kembali ke area villa. Langit sudah benar-benar gelap. Lampu jalan warna kuning terang menyala di sepanjang jalan. Aku berjalan berdampingan dengan Liu Ruyan di jalan itu. Setelah aku selesai mengucapkan penolakanku kepadanya, gadis ceria ini mengelus belakang kepalanya. Namun tetap bersikeras mengucapkan semua hal yang ingin dia katakan padaku. Justru karena itu, aku baru tahu beberapa hal yang sebelumnya benar-benar tidak aku ketahui. Liu Ruyan berkata, dia pertama kali melihatku di kelas umum. Saat aku menoleh ke belakang sekejap itu, dia entah kenapa langsung merasa sangat menyukaiku. Dia bilang dia telah mengamatiku untuk waktu yang lama. Kemudian setiap kali mengikuti kelas umum, dia selalu sengaja mencari tempat duduk di dekatku. Lalu dia sendiri duduk di sekelilingku. Adapun setiap kali bertemu secara kebetulan di kampus setelah itu, semuanya memang sengaja dibuat olehnya. Aku tiba-tiba terdiam. Sungguh tak kusangka begitu banyak kebetulan yang kupikirkan. Ternyata semuanya adalah usaha Liu Ruyan mendekat dengan sengaja. Setelah dia selesai bercerita, kami sudah sampai di sekitar villa. Aku berhenti melangkah, sudah sampai di sini saja. Liu Ruyan tersenyum dengan sangat lapang dada, Jiang Bai. Aku cukup menyukaimu, tapi aku menghormati pilihanmu. Kalau suatu hari nanti kau tiba-tiba sadar aku yang terbaik, kapan saja kau bisa datang mencariku. Aku melihat gadis tulus di depanku ini. Lalu ku balas senyumnya. Kau gadis yang sangat baik. Nanti pasti akan menemukan seseorang yang pantas kau sukai. Kami saling bertukar senyum. Dia sepertinya juga sudah pasrah. Kalau begitu, bolehkah aku meminta pelukan penghibur? Aku belum sempat membuka mulut. Liu Ruyan sudah memelukku dengan lembut. Pelukan itu hanya sebentar saja. Kemudian dia cepat melangkah mundur 2 langkah. Melambaikan tangan ke arahku. Sampai jumpa, kata Jiang Bai. Aku pun berbalik pergi. Rasanya aku seperti melepas beban. Berbalik dan berjalan menuju pintu villa. Tapi aku baru berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba tertarik dengan kuat ke semak-semak di samping. Aku benar-benar terkejut. Lalu sebuah tangan cantik dan putih menutupi mulutku. Tenaganya sebenarnya cukup lembut. Aku menoleh dan bertemu dengan sepasang mata cantik yang familiar. Ternyata itu Lin Zixia. Kapan dia kembali ke negara ini? Gadis tinggi dan cantik ini. Sedikit berjinjit mendekat ke telingaku. Pelan-pelan mengucapkan 3 kata. Jangan panggil aku, baik-baik, aku mengangguk. Baru saja aku lepas dari kendali Lin Zixia. Tiba-tiba aku dipeluk dari belakang. Dia meletakkan kepalanya dengan lembut di bahuku yang kanan. Suara perempuan yang lembut dan penuh kasih bergema di belakangku. Xiao Bai, kamu tidak manis ya? Lin Wanyu juga datang, kejutan akhirnya mengalahkan ketakutan. Aku berbalik. Lin Wanyu juga berdiri tegak. Tubuhnya, setelah 3 tahun tidak bertemu. Wajah Lin Wanyu dan Lin Zixia menjadi semakin dalam dan indah. Benar-benar tumbuh sempurna. Bayangkanlah, jika 2 wanita cantik keturunan campuran tingkat atas, satu di kiri satu di kanan berdiri di depanmu, lalu pelan-pelan mulai mengelilingimu dengan erat. Akan seperti apa rasanya? Aku rasa ini agak berbahaya. Jiang Bai, bukankah kamu sudah janji padaku untuk tidak pacaran terlalu dini? Lin Zixia berkata pelan dengan santai. Aku baru saja ingin menjelaskan. Aku tidak pacaran terlalu dini. Aku juga tidak tahu kenapa. Tiba-tiba otakku terasa sesak. Yang keluar dari mulutku malah kakak kedua. Aku sudah dewasa. Bukan anak-anak lagi. Wajah Lin Zixia langsung berubah menjadi gelap. Dia melangkah mendekatiku langkah demi langkah. Aku hanya bisa mundur terpaksa. Sementara Lin Wanyu diam tidak bergerak berdiri di belakangku. Aku segera kehabisan jalan untuk mundur. Punggungku menempel erat pada Lin Wei. Menghadap langsung pada Lin Zixia. Aku tidak mengerti kenapa mereka begitu aneh. Padahal mereka sudah kembali. Baru saja bisa berkumpul keluarga dengan susah payah. Bukankah seharusnya bahagia saja? Suara Lin Wanyu terdengar lagi. Sudah berapa lama kalian pacaran? Baru aku sadar. Aku terlihat seperti anak yang ketahuan pacaran oleh orang tua. Cepat-cepat menjelaskan. Gadis tadi cuma teman kuliah aku. Aku tidak pacaran. Benarkah? Tiba-tiba tangan terbentang di bawah Jiang Bailin. Menarikku pergi dari sisi Lin Wanyu.
Sungguh, aku mengangguk dengan kuat. Setelah mendapatkan jawaban pasti dariku, suasana aneh dan tegang tadi langsung menghilang. Kemudian aku mengikuti Lin Wanyu dan Lin Zixia dari belakang. Bersama-sama masuk ke dalam villa. Ternyata mereka berdua sudah tiba sejak pagi hari ini. Dengan sengaja membuat Tante Buan Nangka merahasiakannya dariku. Ingin memberiku kejutan. Keluarga dengan bahagia menikmati makan malam bersama. Setelah makan malam, Paman Lin mengumumkan. Dalam waktu seminggu akan mengadakan pesta kepulangan untuk Lin Wanyu dan Lin Zixia. Kesempatan tepat untuk membuat dua pewaris keluarga Lin tampil resmi di kalangan elit. Pesta kali ini akan mengundang banyak tokoh bisnis ternama. Aku juga diharuskan hadir selama seminggu. Waktu berlalu begitu cepat. Secepat kilat sudah sampai akhir pekan. Aku memberi salam pada teman sekamarku. Keluar dari gerbang sekolah. Begitu sampai di pintu, aku melihat sebuah mobil sport merah mencolok. Jendela mobil perlahan turun. Wanita cantik di kursi pengemudi sedikit menoleh melihatku. Melambai dengan gembira. Dengan hati-hati. Walau banyak mata teman-teman di gerbang sekolah memandangku, aku memberanikan diri berjalan dan naik ke mobil. Lin Wanyu kali ini tidak ada. Aku duduk di kursi penumpang depan. Kemampuan mengemudi Lin Zixia cepat dan stabil. Kami segera berhenti di depan sebuah klub eksklusif. Begitu saya mengikuti Lin Zixia masuk, saya melihat deretan petugas. Mereka sudah berdiri dengan senyum lebar di wajah, menunggu Lin Zixia. Dia memberi isyarat tangan secara santai. Saya pun dibawa pergi. Memulai sebuah transformasi besar. Saya dirawat dari kepala sampai kaki. Kemudian staf yang berbeda mulai menata gaya rambut saya. Menyelaraskan dengan pakaian. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Akhirnya saya selesai dengan penataan gaya. Saya melihat diri saya di cermin. Merasa sangat aneh dan baru. Mereka membuatkan saya gaya rambut yang rapi dan tetap keren. Disertai setelan tuxedo hitam yang dipangkas sesuai ukuran tubuh saya. Saya tampak jauh lebih dewasa secara keseluruhan. Saya senang berjalan menuju Lin Zixia yang menunggu saya di sofa tak jauh dari situ. Baru kemudian saya sadar. Kakak perempuan Lin Wanyu entah kapan sudah datang juga. Lin Wanyu dan Lin Zixia juga sudah berganti penampilan mereka. Ketika melihat mereka saat itu, saya merasa seperti menikmati sebuah pesta visual. Gaun mereka elegan dan luar biasa indah. Dan mereka adalah pasangan kembar. Ketika Lin Wanyu dan Lin Zixia melihat saya, seperti ada kilatan cahaya aneh dalam mata mereka. Lin Wanyu membuka bicara terlebih dahulu. Xiao Bai sangat tampan. Lin Zixia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dan menunjukkan senyum misterius. Saat kami kembali ke villa, tepat saat pesta dimulai, aku sebenarnya ingin menyelinap pergi, tapi tidak berhasil. Harus ditarik oleh Lin Wanyu dan Lin Zixia, menuju lantai 2 aula pesta. Siap di aula pesta bawah. Suara percakapan orang perlahan mulai terdengar. Entah sudah berapa lama, pesta akhirnya memasuki inti acara. Lampu besar di aula pesta tiba-tiba padam. Tinggal satu sorot cahaya yang bisa digerakkan. Menyorot ke pintu tangga putar di lantai 2. Awalnya aku berniat di lantai 2. Menunggu Lin Wanyu dan Lin Zixia turun dulu untuk memberi sambutan. Menunggu kerumunan agak menyebar. Baru aku diam-diam turun. Siapa sangka Lin Wanyu dan Lin Zixia berjalan di kiri dan kanan dekatku. Meraih lenganku. Begitulah. Aku terjebak dalam situasi sulit. Terpaksa mengaitkan lenganku dengan saudara kembar ini. Dari pintu tangga lantai 2. Melangkah pelan-pelan sampai ke sisi panggung di bawah. Ketika sorot cahaya itu menyinari di atas kepala kami, aku merasa sedikit gugup. Lin Wanyu tampaknya menyadari kegugupanku. Mengulurkan tangan satunya lagi dan dengan lembut menempelkan ke tanganku sebagai penghiburan. Tanganku akhirnya berhasil sampai di samping litai. Aku akhirnya bisa melepaskan diri dari mereka. Turun melalui tangga samping ke ruangan pesta yang luas. Sesi sambutan kakak pertama dan kakak kedua. Aku memilih untuk tidak ikut meramaikan. Mungkin karena soal anak angkat keluarga Lin. Semua orang sudah paham benar. Jadi saat aku masuk ke keramaian, tidak banyak orang menatapku dengan rasa penasaran. Aku menyamar di antara para tamu. Diam-diam memandang kakak pertama dan kakak kedua yang bersinar di atas panggung. Aku benar-benar merasa senang untuk mereka yang sangat hebat ini. Tapi juga sangat sadar, ada jurang yang tak terlampaui antara aku dan mereka. Sampai di sini cerita berakhir. Paman Lin lalu mengajak Lin Wanyu dan Lin Zixia untuk bergaul dengan kenalan dalam lingkaran mereka. Di ruang pesta terdengar suara gelas beradu dan percakapan orang-orang yang riuh. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan suasana seperti ini. Jadi aku diam-diam menyelinap ke taman belakang. Duduk di sebuah bangku batu sambil melamun. Tak lama kemudian, di taman juga datang beberapa anak lelaki berpenampilan seperti anak kaya. Begitu melihatku, wajah mereka langsung menunjukkan senyum penuh penghinaan dan cemoohan. Aku berdiri dan berpikir lebih baik segera menghindar. Namun saat aku melewati mereka, seorang anak lelaki tiba-tiba menyenggol kakiku dengan kakinya. Suara yang terdengar cukup sinis pun keluar. Jadi bagaimana keluarga Lin berpikir? Mereka mau mengadopsi sesosok sepertimu. Seorang pria lain segera berkata, benar seperti yang dikatakan Wang Fugui. Anak ini benar-benar beruntung besar. Bisa menjadi adik untuk dua nona keluarga Lin itu. Untungnya terlalu bagus. Pria yang bernama Wang Fugui itu sedang menatapku dengan tatapan mengkritik dari atas ke bawah. Sudah dewasa belum nanti? Jangan-jangan masih keras kepala ingin tinggal di keluarga Lin juga. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Juga tidak mengerti kenapa dia menyudutkanku. Tapi aku tahu hari ini adalah pesta saudari-saudariku. Aku tidak boleh membuat masalah. Aku menahan amarah. Berencana menembus dari kerumunan mereka dengan paksa. Tapi mereka terus mengepungku. Seolah-olah mereka harus mengambil sesuatu dari mulutku. Meski aku tahu pasti akan meninggalkan keluarga Lin kelak. Namun saat ini entah di mana salahnya. Aku malah keras kepala. Dia justru tidak mau mengacuhkanku. Aku agak keras kepala mencoba menembus di antara mereka.
Pada saat itu juga, pria bernama Wang Fugui itu tiba-tiba mendorongku. Kakiku tidak stabil, terpeleset dan jatuh ke tanah. Pergelangan kaki sakit menusuk. Aku mengerutkan kening. Ini benar-benar tak bisa ditoleransi lagi. Aku sedang berusaha bangkit dengan susah payah. Tiba-tiba tercium aroma yang familiar sekaligus sejuk menyengat. Sebuah tangan lembut menopangku. Saat aku menoleh, aku melihat Lin Wanyu. Bersamanya ada Lin Zixia. Lin Zixia memegang segelas anggur merah. Seruan marah seorang pria terdengar. Dia hanya melirikku sekilas, lalu langsung berjalan menuju beberapa pria itu. Orang lain mundur ketakutan beberapa langkah. Hanya Wang Fugui yang tetap berdiri di tempatnya. Wang Fugui melihat Lin Zixia dan dengan bangga mengangkat dagunya. Tapi Lin Zixia tetap diam. Langkah demi langkah dia menghampirinya dengan ekspresi tanpa emosi. Di bawah tekanan aura Lin Zixia, Wang Fugui akhirnya tidak bisa bertahan. Mundur beberapa langkah ke belakang. Wang Fugui berteriak dengan penuh rasa malu. Memaksa dia terpojok di sudut dinding. Saat Wang Fugui hendak membuka mulut memecah kebekuan, sudut bibir Lin Zixia perlahan membentuk senyum jahat. Detik berikutnya, dia mengangkat tangannya, menghabiskan segelas anggur merah itu tanpa tersisa. Semua tumpah di wajah Wang Fugui. Nikmatilah ini dengan baik. Berani kamu perlakukan aku seperti ini. Keluarga kami sebenarnya sedang bersiap untuk menjalin ikatan pernikahan dengan keluarga Lin kalian. Ling Zixia tampak seperti mendengar lelucon terbesar di dunia. Mata indahnya sampai terlipat karena tertawa. Namun tiba-tiba senyumnya pun menghilang. Dengan marah dia berkata kepada Wang Fugui, mulai sekarang kau harus berhenti berharap. Karena dalam hidupmu kau tidak akan punya kesempatan. Dan kau tidak pantas melangkah setengah langkah pun melewati pintu besar keluarga Lin. Setelah berkata begitu, Lin Zi menaikkan suaranya. Beberapa penjaga berpakaian hitam langsung muncul, mengantar lelaki ini keluar. Wang Fugui masih dengan marah berteriak-teriak, tapi langsung dibawa pergi oleh para penjaga. Semua itu terjadi terlalu cepat. Aku menatap dengan ternganga. Aku memandang Lin Zixia. Dengan terbata-bata aku mengeluarkan kalimat, Paman Lin pasti akan marah. Lin Zixia mengangkat alisnya, lalu bertanya balik, pergelangan kakimu sudah tidak sakit kan? Aku menggeleng spontan, tapi setelah sadar, aku takut dia khawatir. Segera aku balikkan pendapat dan mengangguk. Kataku, masih sakit. Aku menebak Lin Wanyu tadi sengaja membuatku melihat seluruh proses Lin Zixia membelaku. Sekarang drama sudah selesai. Dia dengan lembut menopang saya kembali ke kamar. Lalu dengan hati-hati mengobati saya. Menasihati saya untuk tidur lebih awal. Jangan terlalu banyak berhayal. Saya mengangguk. Sebelum mereka menutup pintu, saya dengan cepat mengucapkan, terima kasih kakak sulung dan kakak kedua. Keesokan harinya saya baru tahu, Lin Zixia memang semalam karena memperlakukan tamu seperti itu. Terlebih tamu tersebut adalah calon pasangan ikatan pernikahan bagi dia atau kakak sulungnya. Membuat Paman Lin sangat marah. Mengatakan dia bertindak terlalu gegabah. Tidak sama sekali. Bagaimanapun posisi keluarga Wang di Anceng juga cukup terkemuka. Namun setelah Paman Lin memahami kronologi kejadian, akhirnya dia tidak melanjutkan mengomeli Lin Zixia. Pada akhirnya pria dengan sifat seperti itu, Paman Lin juga merasa memang tidak pantas untuk keluarga Lin. Sedangkan keluarga Wang walau kesal di hati, juga tidak berani menantang keluarga Lin secara terbuka. Apalagi mereka sama sekali tidak berada di pihak yang benar dalam hal ini. Keributan pesta itu pun berakhir begitu saja. Saya mengambil cuti sehari. Setelah istirahat di rumah saya kembali ke sekolah. Namun pada hari istirahat di rumah itu, saya benar-benar merasakan perawatan penuh perhatian dari kedua kakak perempuan saya yang terbaik. Sekarang kalau diingat kembali saya masih merasakan kedinginan aneh. Sebelumnya di akhir pekan saya biasanya menghabiskan waktu di sekolah. Tapi sekarang Lin Wanyu dan Lin Zixia sudah kembali. Aku harus pulang ke villa setiap minggu untuk makan. Lin Wanyu sudah mulai magang di grup Lin. Lin Zixia pergi ke lembaga penelitian. Mereka biasanya sangat sibuk, tapi setiap akhir pekan selalu menyempatkan waktu untuk makan bersama aku. Mungkin aku benar-benar sudah dewasa. Tiba-tiba aku mengerti. Hubungan antara pria dan wanita seharusnya ada batasnya. Jadi setiap kali Lin Wanyu dan Lin Zixia melakukan tindakan yang agak akrab padaku, aku selalu menghindar secara naluriah. Setelah beberapa kali seperti itu, mereka sepertinya juga menyadarinya. Tapi tidak ada yang menyinggung hal itu. Kami menjalani hari-hari seperti itu. Sampai semester besar selanjutnya. Sebuah kejadian tiba-tiba memecah ketenangan yang tampak itu. Hari itu juga akhir pekan. Seluruh keluarga sedang berada di ruang tamu yang besar. Paman Lin tiba-tiba bertanya dengan lembut apakah aku sedang pacaran. Tatapan Lin Wanyu dan Lin Zixia langsung menatapku serentak. Aku terkejut sejenak. Segera menggeleng menolak. Paman Lin mengangguk pelan setelah mendengarnya. Lalu memberikan isyarat kepada Bibi Nangka. Bibi Nangka tersenyum lembut dan berkata padaku, Jiang Bai, keluarga Du tahu bahwa keluarga Lin punya anak yang baik. Paman Du ingin putrinya bertemu denganmu. Apa pendapatmu? Aku terdiam. Tidak langsung mengerti apa maksud Tante Nangka tadi. Tapi segera saja ada yang lebih cepat dariku untuk merespons. Itu Lin Zixia. Dia yang pertama melompat dari sofa. Menolak dan tidak setuju. Dengan suaranya yang lantang, mengejutkanku sampai aku ikut berdiri. Wajah Paman Lin mengeras. Melihatnya, hal ini tidak ada urusannya denganmu. Tapi baru saja dia selesai bicara, Lin Wanyu meletakkan kakinya yang bersilangan. Dengan tenang dia membuka suara. Aku juga tidak setuju. Paman Lin mengalihkan pandangan ke arahnya. Alasannya, kondisi keluarga Du tidak terlalu baik. Dan dalam beberapa tahun ini keluarganya juga terlibat dengan bisnis abu-abu. Keluarga mereka seperti sebuah perahu kecil di lautan. Jika lengah sedikit saja bisa terbalik, keluarga Lin tidak bisa ikut tenggelam bersamanya. Paman Lin memberi sinyal, mencegah Lin Wanyu melanjutkan pembicaraan.
Paman Lin meminta Lin Wanyu dan Lin Zixia ikut dia ke ruang kerja. Aku berdiri kebingungan di tempat. Tante Nangka menyuruhku kembali ke kamar untuk istirahat. Aku mengangguk pelan. Dengan pikiran kosong aku berjalan kembali ke kamar. Butuh cukup lama untuk menyadarinya. Ini ingin mengatur kencan buta untukku. Apa yang harus kulakukan? Saat makan malam, Lin Zixia duduk tepat di depanku. Kulihat ada bekas merah yang sangat jelas di wajahnya. Setelah makan naik ke atas, aku mengikuti di belakangnya. Di sudut tangga antara lantai 4 dan 5, Lin Zixia tiba-tiba menarikku dengan kuat, membawaku naik ke lantai 5. Dia tanpa berkata apa-apa menarikku masuk ke kamarnya. Aku akhirnya tidak tahan dan bertanya pada kakakku yang kedua. Wajahmu. Lin Zixia terkekeh pelan. Sepertinya dia teringat sesuatu. Bilanglah datang bantu aku oleskan obat. Dia mengobrak-abrik laci dan menyerahkan kotak obat padaku. Aku buru-buru menerimanya. Menemukan salep yang cocok. Dengan hati-hati sebisa mungkin aku mengoleskan salep itu di wajahnya. Jarak kami sangat dekat. Dekat sampai aku seakan bisa mendengar detak jantungnya. Karena terlalu dekat, wajah Lin Zixia yang sempurna tanpa celah membesar tepat di depan mataku. Tiba-tiba aku merasa agak tidak nyaman. Sementara itu aku bahkan tidak bisa membedakan detak jantung itu milik siapa. Lin Zixia jarang sekali diam. Dia terus menatapku. Sampai aku menyimpan kembali salepnya. Mengembalikan kotak obat. Dia baru saja berbisik. Jiang Bai, kamu tidak boleh menyukai orang lain. Suaranya sangat pelan. Aku pikir itu cuma halusinasi. Aku memandangnya dengan penuh keraguan. Siapa sangka detik berikutnya. Sebuah ciuman dingin seperti capung menyentuh sudut bibirku. Aku terasa seperti tersambar petir. Apakah Lingzi tadi benar-benar menciumku? Saat itu aku duduk bersila di atas karpet. Secara refleks aku bertumpu pada tangan dan mundur beberapa langkah. Namun di balik Lingzi itu, sepasang mata bunga persik yang indah, menyiratkan sedikit kegembiraan. Aku tidak bisa menerima Lingzi Xia yang telah tumbuh bersamaku sejak kecil. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Aku sempat panik. Akhirnya ingat aku harus pergi dulu. Dengan tergesa-gesa mencoba bangkit. Namun Lingzi tiba-tiba membungkuk ke depan. Kami berdua saling bertatapan dengan mata terbuka lebar. Dia sedikit memalingkan wajahnya. Kedua tangannya bertumpu di kedua sisi tubuhku. Mengapitku di tengah. Mendekat dan mencium sudut mataku. Jiang Bai, kamu benar-benar menggemaskan. Aroma harum dari Lingzi Xia menyusup ke hidungku. Tapi aku tiba-tiba memalingkan kepala. Menghindari sentuhannya. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli. Wajahnya bahkan masih tersenyum. Kemudian berkata satu kalimat, yang membuatku benar-benar terkejut. Dia berkata, Jiang Bai aku menyukaimu. Kalau tadi aku masih bisa menipu diriku sendiri. Sekarang aku tidak bisa lagi berbohong pada diri sendiri. Aku dengan susah payah membuka mulut. Suaraku serak. Kenapa Lingzi di hadapanku membuatku merasa asing dan takut? Lingzi Xia memelukku pelan. Seperti menenangkan seekor anak anjing. Sambil menyentuh rambutku perlahan demi perlahan. Tapi punggungku tiba-tiba merasakan dingin. Dia menyandarkan kepala di bahuku sambil bergumam. Karena Jiangnan adalah pilihanku sendiri. Kamu selalu milikku. Masih ingatkan dengan hujan meteor malam itu? Aku berdoa. Harapanku adalah Jiang Bai selalu mendampingiku. Aku tidak tahan lagi. Mengumpulkan semua tenaga yang ada. Aku mendorong wanita cantik ini menjauh. Mata Lingzi Xia jarang menunjukkan sedikit rasa terluka dan sakit. Namun aku hanya ingin melarikan diri. Aku tergopoh-gopoh berlari turun tangga. Berlari ke kamarku sendiri. Mengunci pintu. Aku benar-benar bingung dan lemas. Tak berani memikirkan apapun. Aku hanya ingin tidur untuk menghindari kenyataan. Menunggu besok pagi terbit. Aku akan segera pergi dari sini. Mungkin karena terlalu terkejut. Aku segera tertidur. Tiba-tiba hujan badai turun di malam hari. Guntur bergemuruh. Tidurku tidak nyenyak. Dalam setengah sadar. Aku merasa seolah ada tangan lembut menyapu wajahku dengan pelan. Menyusuri dahi. Mata lalu ke pipi. Akhirnya tangan dingin itu berhenti di bibirku. Menyapanya dengan lembut. Apakah ini mimpi? Kenapa aku tak bisa bangun juga? Kemudian terdengar guntur besar dari luar jendela. Dengan suara gemuruh. Akhirnya aku terbangun karena terkejut. Aku tiba-tiba duduk di tempat tidur. Napasku tidak tenang penuh kecemasan. Semalam lupa menutup tirai jendela. Saat petir menyambar langit malam. Setengah kamar duniaku pun tersorot cahaya. Karena hal itu, aku melihat di dalam kamar. Atau lebih tepatnya berdiri di tepi tempat tidurku ada seseorang. Aku ketakutan hingga tak bisa bersuara. Saat aku hampir berteriak karena panik, orang itu mengulurkan tangan lembut dan ramping menutup mulutku. Tercium aroma sejuk menenangkan. Itu Lin Wanyu. Xiao Bai, diamlah. Jangan bersuara. Aku sangat ketakutan. Hanya bisa mengangguk. Dia masuk bagaimana? Napas hangatnya tepat di depanku. Aku merasakan seluruh bulu kuduk berdiri. Ketakutan yang Lin Zixia berikan malam tadi. Sekarang semuanya datang kembali. Lin Wanyu duduk di tepi tempat tidur. Lembut menatapku. Tatapannya jelas sama seperti dulu. Tapi aku entah kenapa merasa takut. Saat itu juga, mata Lin Wanyu penuh dengan emosi yang tak bisa ku mengerti. Dia seakan melihat kegelisahanku. Mengulurkan tangan dan perlahan menepuk punggungku. Menenangkanku sambil berkata, Xiao Bai, diamlah. Kakak tidak akan membiarkan kamu menikah dengan orang lain. Aku mengangguk ketakutan. Hanya bisa mengikuti kata-katanya dulu. Padahal kakak yang aku hormati sejak kecil. Berbisik lembut di telingaku seperti kekasih. Karena Xiao Bai hanya bisa mencintai kakak. Xiao Bai, kamu masih ingat, pada hari kakak dewasa, kamu minta kakak membuat permohonan. Katamu pasti akan terkabul. Tapi keinginan kakak selalu bersama Xiao Bai. Hatiku mulai berdebar sangat kencang. Aku sangat takut. Untungnya pada saat itu Lin Wanyu tidak melakukan apa-apa. Hanya dengan suara lembut membujukku untuk berbaring. Lalu dia pergi.
Aku menutup mataku rapat-rapat. Pada saat itu, setelah suara itu hilang, baru aku membuka mata, menatap langit-langit yang gelap gulita. Aku berpikir mulai hari ini, aku tidak akan pernah bisa menghadapi Lin Wanyu dan Lin Zixia dengan normal lagi. Aku tidak tidur semalaman, membuka mata terus sampai pagi, melihat cermin, dengan dua lingkaran hitam besar di bawah mata. Aku benar-benar seperti panda. Saat turun ke bawah untuk sarapan, Bibi Boromir memanggilku. Aku tidak punya pilihan, hanya bisa mengikutinya ke ruang makan. Begitu aku duduk, aku berpapasan dengan sepasang mata Peach Blossom yang membuat hatiku merinding. Lin Zixia masih tersenyum padaku seperti biasa, seolah-olah kejadian tadi malam tidak pernah terjadi. Aku mengatupkan bibir rapat-rapat. Sebuah kursi di sebelah dibuka. Lin Wanyu duduk di sampingku seperti itu. Wanita ini kemarin tengah malam tiba-tiba muncul di samping tempat tidur saya dengan sangat menakutkan. Sekarang dia berdiri sangat dekat dengan saya. Saya merasa kulit kepala saya seperti terbakar. Sarapan ini saya makan dengan cepat dan penuh penderitaan. Setelah makan sarapan, saya dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada Paman Lin dan Tante Sirsak, lalu segera melarikan diri kembali ke sekolah. Paman Lin juga tidak menyebutkan lagi, agar saya pergi menemui putri keluarga Du itu. Selama 1 minggu di sekolah, Lin Wanyu dan Lin Zixia mengirimi saya banyak pesan, dan menelpon saya berkali-kali. Saya tidak membalas satu pun. Saya hanya ingin menghindari semua ini. Kita adalah keluarga. Hal seperti ini sama sekali tidak boleh terjadi. Tiba-tiba sudah hari Sabtu lagi. Tante Sirsak seperti biasa menelpon dan mendesak saya pulang. Saya asal mencari alasan bahwa saya harus latihan untuk kegiatan klub dan menolaknya. Dan memang benar. Begitu telepon selesai, telepon dari Lin Wanyu dan Lin Zixia datang silih berganti. Saya melihat nama-nama yang terus berkedip di layar dengan wajah dingin. Saya langsung mematikan ponsel. Menjelang siang, Chenze pergi bermain dengan teman lama. 2 teman sekamar lainnya juga tenggelam di perpustakaan. Asrama hanya menyisakan saya sendiri. Saya sedang bosan membuka-buka ponsel. Tiba-tiba muncul notifikasi pesan bahwa ada paket yang tiba. Biarkan aku pergi ke gerbang sekolah untuk mengambilnya. Aku ingat beberapa hari yang lalu memang membeli sesuatu secara online. Seharusnya Satpam sudah menerima paketku. Aku juga tidak terlalu memikirkannya. Asal mengenakan jaket saja lalu keluar. Aku baru saja mengangkat paket dari ruang Satpam. Barang itu cukup berat, terus jatuh ke bawah. Aku baru saja mencoba menariknya ke atas. Menarik. Tiba-tiba muncul bayangan di depanku, menghalangi jalanku. Saat aku menengadah, ternyata itu Lin Zixia. Matanya gelap dan kelam, membuat hatiku merasa ngeri. Dengan naluri, aku mundur beberapa langkah. Melihat reaksiku ini, matanya Lin Zixia tampak seolah menyiratkan rasa terluka. Membuatku bingung harus berbuat apa. Dia membuka suara dan berkata, Jiang Bai, aku akan mengantarmu pulang. Aku merasa sangat keberatan. Aku sudah bilang pada Bibi, minggu ini aku tidak akan pulang. Dia diam saja menatapku dengan tajam dan berkata, Jiang Bai, dengarkan. Saat itu di gerbang sekolah orang berlalu lalang. Sudah ada orang yang menunjuk-nunjuk ke arah kami. Menyebut dengan bisik-bisik. Berdiri diam begitu juga bukan solusi yang baik. Aku hanya bisa mengikuti dia saja. Lagi pula di rumah masih ada Paman dan Bibi. Kalau perlu, malam ini aku tidak menginap di villa saja. Aku langsung membuka pintu belakang mobil dan masuk ke dalam. Berharap bisa menjauh darinya. Lingxi terlihat ragu sejenak, tapi tidak berkata apa-apa. Ia duduk di kursi pengemudi sendiri, menghidupkan mobil. Di dalam mobil sangat tenang. Aku juga tidak tahu kenapa. Rasa kantuk yang sangat kuat tiba-tiba menyerangku. Aku berusaha menggelengkan kepala sekuat tenaga, mengingatkan diri agar tidak tertidur saat itu juga. Tapi kelopak mataku semakin berat. Aku benar-benar tidak kuat. Akhirnya aku pun pingsan. Saat aku sadar kembali, tubuhku sudah terbaring di sebuah kamar besar yang asing. Seluruh tubuhku lemas, tidak punya tenaga sama sekali. Tempat ini jelas bukan villa keluarga Lin tempatku sebelumnya. Ini tempat apa sih sebenarnya? Seluruh kamar ini bergaya dekorasi Skandinavia. Furnitur tidak banyak, tapi semuanya tampak sangat bernilai mahal. Pada saat itu, pintu kamar terbuka. Lingxi berjalan masuk. Aku buru-buru bertanya padanya, ini di mana? Wajahnya tersenyum dengan senyum aneh. Bahkan tidak memanggil kakak dua. Hatiku sangat cemas. Suatu firasat buruk muncul. Ternyata apa yang dia katakan selanjutnya menguatkan dugaan terburukku. Jiang Bai, ini aku siapkan untukmu. Rumah kita berdua. Aku ketakutan langsung melompat dari tempat tidur. Berlari ke jendela. Baru bisa melihat jelas pemandangan di luar jendela lantai 3. Menandakan ini benar-benar villa lain yang belum pernah aku lihat. Lin Zixia mendekatiku selangkah demi selangkah. Aku mundur selangkah demi selangkah. Hingga punggungku bersandar pada dinding dingin. Tak ada tempat untuk mundur lagi. Dia tiba-tiba meraih dan meletakkan tangannya dengan lembut di dadaku. Tersenyum sangat bahagia. Tidak menyembunyikan apapun. Jiang Bai, kau tidak menghiraukanku selama seminggu penuh. Aku sangat merindukanmu. Tapi kau terlalu keras kepala. Tidak ada cara lain. Hanya bisa datang sendiri untuk membawamu pulang. Membawamu ke. Ini karena kau milikku seorang. Aku tidak mau berbagi kamu dengan kakak. Tatapan dia padaku sangat membuatku tidak nyaman. Aku berteriak. Lin Zixia, apa kamu gila? Dia mengangkat tangan dan terus berkata, tahukah kamu? Jiang Bai, kamu dulu selalu suka mengikuti di belakang kakakmu. Saat itu aku sangat kesal. Aku ingin matamu hanya melihat aku seorang saja selamanya. Saat itu aku tidak mengerti kenapa. Nanti aku baru tahu perasaan itu. Ternyata itu disebut cemburu. Aku kaget dengan kata-katanya. Dia malah membujukmu dengan suara yang lembut. Jiang Bai, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin menunggu. Menunggu hari di mana kamu jatuh cinta padaku. Aku menggeleng sangat keras. Tapi itu sama sekali tidak berguna.
Aku tetap dipaksa mundur terus oleh dia. Terakhir, aku tidak bisa berdiri tegak. Langsung jatuh kembali ke tempat tidur. Dia lalu memindahkan kakiku juga ke tempat tidur. Bahkan membantuku menutup selimut dengan rapi, agar aku bisa istirahat lagi. Setelah Lingzi pergi, aku langsung bangun, menggunakan sisa kekuatan terakhir untuk menggeledah isi rumah. Tapi sama sekali tidak menemukan ponselku. Aku marah besar. Dengan cepat membuka pintu kamar. Berkaki telanjang berlari turun ke bawah. Lantai yang dingin membuatku menggigil. Lin Zixia duduk di sofa ruang tamu, memegang secangkir kopi yang baru saja hendak diminum. Matanya menatapku dari atas sampai bawah. Terakhir berhenti di kakiku yang telanjang. Keningnya langsung berkerut. Dia berjalan cepat mendekat, mendukungku. Kuat sekali sampai aku tak bisa membuka mata. Dia menekan aku ke sofa, lalu berbalik pergi sebentar. Ketika kembali, tangannya sudah membawa sepasang kaos kaki putih dan sandal. Dia berjongkok dan dengan lembut membantuku memakai kaos kaki, lalu memasangkan sandalnya. Aku dengan wajah serius bertanya padanya. Besok Senin aku masih ada kuliah. Kapan kamu berencana membiarkanku pergi? Dia duduk di sebelahku. Bilang jangan khawatir. Aku sudah mengurus izin untukmu. Jadi kamu hanya perlu manis-manis di sisiku. Aku mengerti. Sekarang harus tenang. Lalu aku berkata, kalau begitu, bagaimana dengan ponselku? Ponsel itu pasti bisa dikembalikan kan? Dia mengernyitkan alisnya. Benar-benar mengeluarkan ponsel saya dari sakunya dan memberikannya kepada saya. Saya penasaran kenapa dia tiba-tiba jadi begitu mudah diajak bicara. Di hati saya sedikit senang. Tapi begitu saya membuka ponsel, saya tercengang. Layarnya menunjukkan tidak ada sinyal sama sekali. Ling Zixia pura-pura perhatian menambahkan. Oh, lupa bilang kamu. Sinyal di villa ini semua diblokir. Dan di luar penuh dengan penjaga. Saya langsung berdiri dengan cepat. Terhuyung-huyung menuju pintu utama. Baru sadar kunci pintunya sangat kuat. Sama sekali tidak bisa dibuka. Ling Zixia dengan santai berjalan di belakang saya. Bertanya kepada Jiang Bo. Mau makan apa siang ini? Saya masak untukmu. Saya menatapnya dengan penuh kebencian. Meskipun marah, saya tahu. Kalau mau bertahan dengan mereka, harus punya tenaga. Ling Zi membuat meja penuh dengan masakan. Dia melihat saya penuh ketidakpercayaan. Lalu mengambil sumpit dan mencoba setiap hidangan 1 sendok dulu. Lalu menatap saya dengan pandangan polos. Saya menggigit gigi dan dengan sembrono melahap beberapa sendok nasi. Kemudian kembali ke sofa untuk terus memikirkan strategi. Tepat saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Ling Zixia membuka pintu dengan alis berkerut. Yang berdiri di depan pintu ternyata Lin Wei. Kamu bagaimana bisa menemukan tempat ini? Wajah Ling Zixia langsung menjadi suram. Nada bicaranya penuh ketidaksenangan. Saudariku tercinta. Apa yang bisa kamu pikirkan? Tentu saja aku juga ingin mendengar suara Lin Wanyu. Masih tetap lembut seperti dulu. Tapi di telingaku, kedua saudari kembar itu sekarang tidak berbeda dengan setan. Lin Wanyu mengabaikan Ling Zi. Langsung berjalan ke arahku. Tersenyum dengan sangat hangat. Memecahkan kebekuan suasana. Xiao Bai, sudah lama tidak bertemu. Baru seminggu. Lama apanya? Aku mengomel dalam hati. Tapi malas menjawabnya. Aku bangkit berdiri dan menghindari mereka berdua. Pergi sendiri naik ke kamar. Kedatangan Lin Wanyu sebenarnya adalah awal dari mimpi burukku yang sesungguhnya. Aku tidak tahu apa kesepakatan yang mereka berdua buat. Pokoknya sejak hari itu, mereka kembali ke pola masa kecil. Bergantian menemani aku sesuai jadwal. Lin Wanyu kadang harus ke kantor. Ling Zixia yang dari instituten juga butuh pergi ke sana. Hanya saat keduanya tidak ada, aku baru bisa sedikit menarik napas. Aku benar-benar tidak bisa menerima kasih sayang yang selalu kuanggap selama ini. Aku memanggilnya kakak perempuan selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah menjadi begitu obsesif? Begitu menakutkan. Villa ini tidak ada sinyal. Pintu gerbang juga tidak bisa keluar. Aku hanya bisa berkeliaran di dalam seperti hantu. Di ruang tamu ada telepon. Tapi hanya bisa menerima panggilan, tidak bisa menelpon. Yang membuatku lebih putus asa adalah, beberapa hari yang lalu aku tanpa sengaja menemukan. Sudut-sudut villa ini ternyata terpasang penuh dengan kamera pengintai. Setelah dikurung selama seminggu penuh lagi, mentalku akhirnya benar-benar runtuh. Aku mulai menghancurkan barang-barang secara gila-gilaan. Gelas, peralatan teh, pajangan yang terlihat di ruang tamu. Semua yang bisa kuangkat, kusobek sampai hancur berantakan. Aku juga tidak tahu sudah berapa lama aku bertingkah seperti ini. Di lantai bertebaran potongan-potongan pecahan. Betisku juga tanpa sengaja tergores. Darah segar mengalir deras. Aku menatap luka di kakiku. Lalu terpikirkan kamera pengintai di ruang tamu. Muncul sebuah gagasan gila di kepalaku. Tapi aku benar-benar takut sakit. Saat aku ragu memegang sepotong pecahan porselen, pintu villa tiba-tiba didorong dengan keras dari luar. Lin Zixia masuk dengan wajah tegang. Beberapa langkah sudah di depanku. Seseorang merebut pecahan yang ada di tanganku. Melemparkannya jauh-jauh. Dia melihat betapa buruknya keadaanku. Memeluk tanganku yang gemetar. Suaranya juga bergetar. Jiang Bai, itu salahku, kakak. Jangan seperti ini, baiklah. Persahabatan saudari selama belasan tahun. Kalau bilang tidak sakit hati itu bohong. Dalam rasa kasihan ini, kenapa kita sampai pada titik ini? Lin Wanyu juga segera kembali. Sejak hari itu, semua perabotan di villa diganti. Diganti dengan bahan yang tidak mudah pecah. Dapur langsung dikunci. Di seluruh rumah tidak ada lagi benda yang mungkin melukai orang. Mereka berdua juga mulai tidak terpisahkan. Bergantian di villa. Melihat ada piano baru entah sejak kapan di villa. Lin Wanyu akan bermain piano seperti dulu untukku. Ingin menenangkan aku dengan suara piano. Tapi aku keras kepala menutup telingaku. Tidak ingin mendengar satu not pun. Kadang dia bermain dan berjalan mendekat memelukku sambil berkata, Xiao Bai, manislah. Aku menatap dingin. Melepaskan pelukannya.
Jangan sentuh aku. Mata lembutnya terpancar sedikit rasa sakit. Namun dia masih mengenakan senyum lembut itu. Perlahan mendekatiku. Dia sedikit membungkuk. Dengan terkendali mencium dahiku. Wajah campuran yang cantik itu. Tepat di depan mataku. Aku marah sampai wajahku memerah. Hanya bisa menatapnya dengan tajam. Lin Wanyu menatapku. Tiba-tiba tersenyum puas seolah senang. Setelah beberapa lama baru berkata, Xiao Bai, maafkan aku. Aku memalingkan kepala ke samping. Sama sekali tidak ingin melihatnya. Saat malam tiba, Lin Wanyu dan Lin Zixia memelukku dari kiri dan kanan. Seolah-olah sedang berlomba secara diam-diam. Menjadi siapa yang bisa lebih perhatian padaku. Salah satu berkata, Xiao Bai mau makan apa? Kakak ini akan segera memasak. Yang lain segera menyahut, Jiang Bai suka makanan yang aku buat. Aku segera bersiap-siap. Aku membalas tanpa ekspresi. Aku tidak akan pernah bisa terbiasa dengan masakan kalian. Aku berhenti sejenak. Kemudian menambahkan satu kalimat. Bukan hanya makanannya saja. Kalian berdua juga sama saja. Suasana mendadak menjadi sangat aneh. Aku melanjutkan berkata. Lepaskan aku. Apakah ini demi kebaikan kita semua? Ling Zixia matanya merah. Tapi Jiang Bai, aku membiarkanmu pergi. Apakah kamu akan kembali? Mungkin tidak. Hati saya terlintas perasaan yang sulit dijelaskan. Tapi saya tetap berdiri. Tanpa menoleh, saya pergi. Tidak lama kemudian, pintu kamar saya terbuka. Lin Wanyu masuk. Saya melihatnya dengan wajah menolak. Dia langsung mendekati ranjang saya. Saya malah kesal. Langsung menyelam ke dalam selimut. Tidak ingin melihatnya, suasana menjadi tenang. Setelah sementara, saya mendengar suara langkah kaki. Lalu suara pintu dibuka dan ditutup. Akhirnya Lin Wanyu pergi. Wajah saya panas karena merasa tertekan. Segera membuka selimut untuk bernapas. Tiba-tiba wajah cantik muncul sangat dekat di depan saya. Saya kaget sampai tidak sempat menghindar. Lin Wanyu tersenyum dengan sangat menggoda. Tentara kecil yang licik. Begitu dia berkata. Dia pelan-pelan mendekat ke telinga saya. Tak lama kemudian, terdengar sensasi geli di daun telingaku. Dia malah membuatku merasa tidak nyaman dan berusaha memberontak. Tapi Lin Wanyu memelukku erat-erat lewat selimut. Detik berikutnya, sebuah ciuman lembut perlahan meluncur dari sudut mataku ke pipi. Terakhir berhenti di sudut bibirku. Xiao Bai, aku sebenarnya sudah ingin melakukan ini sejak lama. Lin Wanyu tersenyum. Mata itu yang selalu lembut. Sekarang dipenuhi dengan kelembutan. Tatapannya seolah melihat sesuatu yang sangat berharga. Pikiranku masih kosong. Pintu kamar tiba-tiba didorong keras. Lin Zixia masuk dengan cepat. Tepat saat itu dia melihat Lin Wanyu menggeser bibirnya. Dengan marah ia melangkah cepat ke arahku. Lalu menarik Lin Wanyu dengan kasar. Dan menyeretnya keluar dari kamar. Di dalam hanya tinggal aku sendiri. Aku bersandar di kepala tempat tidur sambil melamun. Mataku menatap tajam ke langit-langit. Aku benar-benar marah. Jadi ketika Lin Zixia masuk lagi, aku sama sekali tidak bereaksi. Wajahnya suram dan menakutkan. Bahkan membalik tangan untuk mengunci pintu. Ia melangkah cepat mendekatiku. Namun melihat aku yang seperti hilang jiwa. Sepertinya dia juga sedikit kebingungan. Lin Zixia mengulurkan tangan seolah ingin menyentuhku. Tapi segera kembali lagi. Jiang Bai, aku hanya mengucapkan 3 kata padanya. Aku benci kamu. Entah karena kata-kata itu membuatnya terpancing. Wajah iblis cantik di depanku. Kembali memperlihatkan senyuman nakal yang dulu sering dia gunakan untuk menggodaku. Senyuman nakal yang sudah kukenal. Tapi kali ini berbeda. Matanya hitam pekat seperti tak berdasar. Menyimpan sesuatu yang tak bisa aku mengerti. Dia berkata tidak apa-apa jika Jiang Bai benci aku. Sebelum dia menerkamku, aku sudah belajar menjadi lebih bijak. Mencoba mengulurkan tangan untuk menolaknya. Tapi dia masih lebih cepat dariku. Sekali tangkap langsung meraih pergelangan tanganku. Lin Zixia menjepit kedua tanganku. Dengan senyum di sudut mata. Jiang Bai benci saja aku. Dia entah dari mana mengeluarkan sehelai syal sutra. Dengan cepat mengikat kedua tanganku. Aku hanya bisa menatapnya dengan ketakutan. Tak bisa bergerak. Dia dengan penuh hikmat mencium setiap bagian tubuhku. Ekspresinya seperti sedang menutupi sesuatu dengan tanda miliknya. Atau seperti sedang bersumpah atas kepemilikan. Angin malam meniup villa. Bunga mawar di taman berdesir. Bergetar terus-menerus. Di kegelapan, kata-kata iblis itu masih berputar di telingaku. Jiang Baixuan. Aku masih kakak perempuan. Keesokan harinya pagi-pagi sekali. Pasukan penyelamat tiba-tiba muncul di villa. Aku tidak mengerti bagaimana Tante Sukun bisa menemukannya. Tapi dia memang membawa beberapa penjaga berpakaian hitam dan menerobos masuk. Begitulah, di depan Lin Wanyu dan Lin Zixia, aku dibawa pergi. Dikembalikan ke keluarga Lin. Mobil melaju jauh. Villa tempat aku dikurung selama lebih dari 10 hari semakin kecil dari pandangan. Aku melirik lewat kaca spion, Lin Wanyu dan Lin Zixia ikut mengejar. Tapi mereka dicegah oleh sekelompok penjaga besar dan kuat itu. Baru saja melangkah ke dalam villa. Aku melihat Paman Lin duduk dengan wajah serius di kursi utama. Jelas sudah menunggu sangat lama. Tante Sukun memimpin aku ke sana. Duduk di sofa. Pintu villa di belakang langsung ditutup. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya bagiku. Menghadapi sendirian 2 orang tua asuku ini. Begitu Paman Lin melihatku, dia langsung bicara. Xiao Bai, keluarga Lin kami merasa telah mengecewakanmu. Aku langsung tidak bereaksi. Wajahku sampai pucat. Tante Sukun yang duduk di sebelahku buru-buru menepuk punggungku. Seolah-olah menghiburku. Paman Lin melanjutkan berkata. Xiao Bai, sebenarnya dulu kakak pertama dan kedua kamu tidak mau lompat kelas. Aku memberitahu mereka, jika tidak menurut akan mengusirmu. Mereka pun menurut dan lompat kelas dengan patuh. Juga salah Paman. Waktu itu tidak menyadari pikiran tersembunyi kedua gadis nakal itu. Dia berhenti sejenak. Kemudian melanjutkan cerita. Sebelumnya Paman berniat mencarikan jodoh yang baik untukmu.
Liburan tidak bisa. Masih bisa memilih keluarga lain. Tapi aku tidak menyangka kedua gadis nakal itu melakukan hal konyol seperti ini. Kemudian dia akhirnya sampai pada pokok pembicaraan. Xiao Bai, dari situasimu sekarang, demi dirimu sendiri, juga demi kestabilan keluarga Lin, Paman ingin mengirimmu belajar ke luar negeri. Kau mau? Aku terdiam sejenak. Di benakku tiba-tiba muncul banyak potongan kenangan yang berhubungan dengan mereka. Benar. Selama aku masih ada, pasti akan menjadi penghalang tak terlewati. Antara dua penerus keluarga Lin itu, situasi ini tidak akan pernah diperbolehkan oleh Paman Lin. Dua penerus luar biasa yang dipeliharanya dengan susah payah, tidak boleh terjebak oleh hal seperti ini. Dan aku sendiri juga tidak ingin lagi terjepit di antara keduanya. Mereka dulu adalah kakak perempuan yang paling aku sayangi. Akhirnya aku mendengar suaraku terdengar pelan. Baiklah, aku menurut pada Paman. Bibi Nanas mengelus kepalaku dengan penuh sayang. Kecepatan kerja keluarga Lin sangat mengejutkan. Baru saja sore, semua urusan di sekolah sudah selesai semua. Begitu aku mengambil kembali ponsel, aku langsung memberitahu teman sekamar di grup asrama tentang hal ini. Mereka semua terkejut. Bagaimanapun aku baru saja izin lebih dari 10 hari. Tiba-tiba sudah bilang mau keluar negeri. Chen Zi juga mengobrol pribadi denganku menanyakan situasinya. Aku hanya menjelaskan singkat padanya bahwa karena ada urusan keluarga aku mengambil keputusan ini. Akhirnya Chen Zi mengirim pesan. Jiang Bai senang mengenalmu. Semoga studimu di luar negeri lancar. Aku membalas dengan emotikon sebagai tanda terima kasih. Lalu aku menyimpan ponsel. Menjelang malam, aku sedang menemani Bibi Nangka dan Paman Lin minum teh di ruang tamu. Pintu villa tiba-tiba didorong terbuka. Pengawal membawa Lin Wanyu dan Lin Zixia masuk. Begitu mereka melihatku, wajahku akhirnya memperlihatkan sedikit senyuman. Pengawal segera mundur keluar. Pada saat itu, suara Paman Lin menjadi serius. Kalian berdua pergi ke ruang belajar dan berlutut semalaman. Aku hendak bicara. Bibi Nangka menarik lengan bajuku, menyuruhku untuk tidak bersuara. Paman Lin naik ke lantai atas lebih dulu. Lin Wanyu dan Lin Zixia cuma bisa mengikuti dengan pasrah. Sebelum meninggalkan ruang tamu, mereka berdua menoleh kembali, memandangku dengan tatapan yang sangat dalam. Tepat pada saat itu, seolah-olah aku tiba-tiba mengerti apa yang ada di mata mereka. Itu adalah perasaan yang selama ini tidak pernah bisa aku pahami. Itu adalah kerinduan yang kelam dan dalam. Mereka mungkin tidak pernah menyangka, ini akan menjadi langkah terakhir kita. Karena tiket pesawatku adalah malam ini juga. Lin Wanyu dan Lin Zixia dikurung di ruang belajar. Tak lama kemudian, aku mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Bibi Nangka. Lalu aku menarik koperku, naik ke mobil yang sudah lama menunggu di depan pintu untuk mengantarku ke bandara. Perjalanan ke luar negeri berjalan sangat lancar. Tidak ada hambatan. Pesawat terbang ke ketinggian 30.000 kaki. Aku melihat keluar jendela. Melihat pemandangan di bawah, tiba-tiba hatiku merasa pusing. Dulu aku selalu iri pada kakak pertama dan kedua. Sangat ingin dunia luar. Tapi sekarang aku benar-benar keluar. Hati justru kosong dan bingung. Tak tahu kenapa tiba-tiba dalam pikiranku muncul buku kumpulan lukisan pemandangan yang Lin Wanyu kirimkan saat di luar negeri dulu. Dan kalimat terakhir yang dia tuliskan di halaman terakhir. Xiao Bai, luar negeri sangat indah. Kalau kamu suka, nanti kakak akan membawamu datang melihat. Aku kembali sedikit melamun. Hanya dalam beberapa tahun singkat, segalanya sudah berubah menjadi berbeda. Saat tiba di negara F sudah hampir memasuki bulan November. Musim gugur di negara F sangat memesona. Sinar matahari terasa hangat. Angin berhembus di tepi sungai Sen. Selalu banyak orang berkumpul di bawah menara Eiffel. Aku sudah benar-benar terbiasa. Ini adalah sekolah baruku di negara S. Aku bertemu banyak pelajar Tiongkok lain yang sama seperti aku. Kami sering janjian akhir pekan untuk berkumpul dan bermain. Hidup terasa cukup penuh. Setelah semuanya beres, aku mencari pekerjaan paruh waktu di dekat sekolah. Aku juga mendapatkan beasiswa dari sekolah. Akhirnya aku bisa mempertahankan hidup. Setelah tiba di negara F, aku mengirim semua uang saku dari kelompokku selama bertahun-tahun. Serta uang yang diberikan Tante Nangka padaku semua aku transfer. Aku mengembalikannya padanya. Tante Nangka terakhir kali menghubungiku. Ia menanyakan bagaimana kehidupanku belakangan ini. Dia khawatir aku menderita sendirian di luar sana. Aku berulang kali meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja. Sebelum menutup telepon, Tante Nangka juga memberitahuku. Paman Lin sudah mengirim orang untuk memblokir semua informasi tentangku. Lin Wanyu dan Lin Zixia tidak bisa menemukan aku. Biarkan aku tenang menjalani kehidupan baruku. Setiap hariku adalah garis 3.1. Sekolah, tempat kerja paruh waktu, dan juga apartemen. Walau hari-hari sibuk, namun juga terasa penuh arti. Aku sudah jarang memikirkan kenangan yang hanya singgah sekejap dalam hidupku. Aku membuat nomor telepon baru, sebagai tanda memutuskan hubungan dengan masa lalu sepenuhnya. Kupikir kalau tidak ada kejadian tak terduga, mungkin aku akan tinggal seumur hidup di kota romantis ini. Ini tahun ketiga aku di negara F. Aku lulus sarjana dan memilih melanjutkan studi pascasarjana di kampus yang sama. Di waktu senggang aku mengerjakan pekerjaan terjemahan sederhana. Keunggulan bahasa membuat pekerjaanku ini terasa mudah. Dengan itu hidupku berjalan cukup baik. Semua berjalan sesuai jalur yang benar. Aku berteman dengan orang baru, mulai mendengarkan lagu luar negeri baru, juga mengenal banyak hal baru yang sebelumnya tak pernah kutemui. Oh iya, selama itu ada 2-3 gadis dari negara F yang mendekatiku. Aku menolak dengan sangat sopan, mengatakan pada mereka, aku tak berencana pacaran dalam 2 tahun terakhir. Tapi aku berterima kasih karena mereka menyukaiku. Orang-orang negara F cenderung jujur dan apa adanya. Ditolak pun mereka tak merasa apa-apa. Mereka bahkan dengan tulus berkata kepadaku, Jiang Bai, kamu baik sekali. Kamu pasti akan menemukan kebahagiaanmu sendiri.
Adapun aku, apakah aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri? Jujur saja aku juga tidak tahu. Saat kuliah S2 tahun pertama, aku mengambil satu mata kuliah pilihan ekonomi. Setelah aku sampai di kelas, Paul yang cukup dekat denganku kemudian duduk di sampingku. Dengan semangat dia berbagi gosip yang baru didengarnya. Dia bilang dosen ekonomi yang mengajar mata kuliah ini adalah mahasiswa doktoral dari universitas ternama luar negeri. Dan dengar-dengar sangat cantik. Aku tersenyum dan mengiyakan beberapa kata. Dalam hati aku berpikir, ternyata di negara manapun, pusat pembicaraan cowok selalu tentang gadis cantik. Aku tidak berbicara lebih banyak. Aku mengeluarkan buku dan catatan dari tas. Bersiap mengikuti pelajaran. Tak lama kemudian, kelas sudah penuh dengan orang. Seorang wanita tinggi mengenakan jas hujan. Berjalan masuk pelan-pelan mengikuti lonceng pelajaran. Dengan langkah tenang ia masuk ke kelas. Lalu berdiri di podium. Aku mendengar para lelaki di sekeliling mengeluarkan decak kagum yang sulit ditahan. Akhirnya aku pun mengangkat kepalaku. Hasilnya aku melihat seorang wanita yang membuat darahku berbalik mengalir. Dia adalah Lin Wanyu. Di lehernya terikat sebuah syal. Syal itu terlihat tidak mewah dan tidak cocok dengan karakternya. Aku melihat syal itu terasa sedikit familiar. Lalu tiba-tiba teringat, itu adalah syal yang dulu aku rajut dengan tanganku sendiri untuknya. Sekejap itu, kenangan yang kukira sudah lama terkubur. Semua muncul di benakku. Rasa dingin langsung mencucuri punggungku. Kenapa Lin Wanyu bisa muncul di sini? Bukankah dia seharusnya berada di kantor pusat grup Lin? Dia bagaimana bisa menemukan tempat ini? Aku dengan cepat meliriknya. Cepat-cepat mengambil buku untuk menutupi wajahku. Tak bisa kuingkari. Setelah 3 tahun tidak bertemu, aura Lin Wanyu menjadi lebih tenang dan dewasa. Wajah campuran yang hampir sempurna tanpa celah itu masih sangat memesona. Membuat orang tak bisa mengalihkan pandangan. Sekarang sedang pelajaran. Kalau aku tiba-tiba keluar, pasti akan menarik perhatian. Harus bertahan sampai kelas selesai baru kabur. Tapi yang terjadi selanjutnya membuatku putus asa. Wanita di depan kelas dengan lancar memperkenalkan dirinya dalam bahasa Prancis yang lembut. Lalu masuk ke pokok pembicaraan. Selanjutnya saya mulai memanggil nama. Hati saya berdebar kencang. Ada sebuah firasat yang sangat buruk. Dia memegang daftar dan memilih beberapa nama untuk dibacakan. Di bawah, para siswa satu persatu menjawab. Saya pikir pemanggilan nama akan berakhir seperti itu. Tapi tak disangka dia di atas panggung sengaja terhenti sejenak. Lalu berkata nama terakhir, Jiang Bai. Saya tidak berani bersuara. Terdiam 1-2 detik. Seluruh kelas sunyi hingga terasa aneh. Jiang Bai adalah nama saya. Paulo menoleh melihat ke arah saya. Menggunakan tatapannya untuk menyuruh saya. Cepat jawab. Tatapan teman-teman di sekitar juga mengarah ke saya. Saya tidak punya pilihan. Hanya bisa menundukkan kepala sangat dalam. Sama sekali tidak berani menatap mata Lin Wanyu. Dengan suara sangat pelan saya menjawab. Dalam keheningan ini, saya seolah mendengar sebuah tawa ringan. Entah itu hanya hayalan saya atau bukan. Setelah itu pelajaran pun dimulai. Mengenai kemampuan profesional Lin Wanyu. Saya tak pernah meragukan dia sejak kecil adalah seorang jenius. Sepanjang jalan ia menerima pendidikan elit. Dan juga mahasiswa langsung program doktor dari universitas top luar negeri. Saya hanya menyalahkan diri sendiri. Saat Paulo sedang bergosip dengan saya sebentar tadi. Kenapa aku tidak berpikir sedikit saja? Aku hampir sepanjang pelajaran ini menunduk. Ada beberapa kali aku benar-benar tidak tahan untuk diam-diam mengangkat kepala. Tapi setiap kali aku bertabrakan dengan sepasang mata Lin Wanyu yang tersenyum. Membuat kulit kepalaku terasa geli. Akhirnya aku bertahan sampai bel pelajaran berbunyi. Aku buru-buru menyapa Paul. Lalu langsung berlari keluar kelas. Tapi baru beberapa langkah dari pintu belakang. Sebuah bayangan berdiri di depanku. Lin Wanyu membuka mulutnya. Jiang Bai, mari kita bicara. Sekitar sini semua adalah siswa yang buru-buru ke kelas. Aku benar-benar tidak bisa menolak. Hanya bisa dengan nekat mengikuti dia. Aku juga paham. Tidak bisa menghindar. Bagaimanapun aku masih harus terus belajar di sekolah ini. Kami melewati lorong. Turun tangga. Lin Wanyu membawaku ke sebuah taman kecil di tepi danau buatan sekolah. Saat ini tidak ada seorang pun di sini. Lin Wanyu akhirnya membuka mulut. Xiao Bai, sudah lama tidak bertemu. Memang sudah lama sekali. Aku agak bingung. Lalu membalas dengan satu kalimat. Sudah lama tidak bertemu. Xiao Bai sekarang bahkan tidak memanggil kakaknya lagi. Aku tiba-tiba merasa agak canggung. Tak tahu harus membalas apa. Tepat di detik berikutnya. Wanita tinggi dan cantik di depanku tiba-tiba memelukku. Kepalanya bersandar di bahuku. Dengan suara pelan menggumamkan nama Xiao Bai. Aku sangat merindukanmu. Aku melepaskan diri. Melangkah mundur beberapa langkah. Dengan nada datar berkata. Mulai sekarang kita masing-masing jalani hidup kita dengan baik. Aku melihat mata Lin Wanyu yang biasanya lembut. Sedikit demi sedikit menampakkan kesedihan. Entah kenapa hatiku juga jadi ikut merasa sedih. Aku memandangnya sambil berkata pelan, kata demi kata. Kakak tertua, aku berharap kamu nanti bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya milikmu. Setelah berkata begitu aku berbalik dan pergi. Sebelum aku benar-benar jauh, dari belakang terdengar suara lembut yang sudah aku dengar berulang kali. Xiao Bai, kita masih punya banyak waktu ke depan. Aku berlari tergesa keluar sekolah. Bergegas ke tempat kerja part-time-ku. Saat malam selesai bekerja, aku menyeret badan yang lelah kembali ke apartemen kecil yang sudah kukenal. Kejadian hari ini datang terlalu tiba-tiba. Membuatku sama sekali tidak siap. Tapi untungnya yang datang hanya Lin Wanyu seorang. Keluar dari lift. Melangkah sekitar 10 langkah lagi sampai di depan pintu rumah saya. Tapi hari ini agak berbeda. Apartemen kosong di sebelah saya. Di depan pintunya ada beberapa kotak pindahan yang ditumpuk. Sepertinya ada yang baru pindah. Baru sekarang saya ingat. Pemilik rumah memang beberapa hari lalu sudah bilang.
bahwa akan segera ada penyewa baru di sebelah. Saya memutar melewati kota-kota itu dan berjalan menuju pintu rumah saya. Tepat pada saat itu, lampu lorong di lantai kami tiba-tiba berkedip. Padam. Lorong yang memang sudah tidak terlalu besar langsung menjadi gelap gulita. Nama saya Jiang Bai. Baru saja saya mengeluarkan ponsel untuk penerangan. Tiba-tiba seseorang memeluk saya erat dari belakang. Langsung beberapa pikiran mengerikan melintas di kepala saya. Saya hendak memberontak. Terdengar suara wanita yang familiar di telinga saya. Suaranya serak dan jahat. Jiang Bai, sudah lama tidak bertemu. Kamu masih senergik ini. Saya berusaha berbalik di pelukannya. Menggunakan ponsel di tangan saya untuk menerangi wajahnya. Saat ponsel tidak berfungsi, saya tahu kalau kedua kembar ini, kalau satu muncul, yang satunya pasti tidak jauh dari situ. Sudah 3 tahun, saudara perempuan kedua saya yang seperti iblis itu masih menghantui dan muncul kembali di hidupku. Juga terjadi pada saat ini. Lampu lorong berkedip beberapa kali, lalu menyala kembali. Kenapa kamu ada di sini? Aku berusaha berpura-pura garang. Menatapnya. Mo, Jiang Bai, aku pernah bilang kamu milikku. Baiklah Jiang Bai. Lampu menyala kembali. Senyum nakal di wajah Ling Zixia. Masih seperti yang aku ingat. Dia melepaskan, memeluk tanganku, lalu sedikit naik ke ujung kaki, mendekat ke telingaku, berbisik. Kemanapun kamu pergi, aku akan selalu menemukanmu. Tubuhku langsung dingin. Aku dengan kasar mendorong tangannya, lalu berbalik dan lari ke pintu rumahku. Dengan terburu-buru aku mencari kunci untuk membuka pintu. Karena gugup, aku mencoba beberapa kali tapi tidak tepat ke lubang kunci. Dari belakang terdengar suara Lingzi dengan nada tersenyum. Jiang Bai, butuh bantuan kakak. Aku akhirnya berhasil membuka pintu. Segera berlari masuk. Lalu dengan suara, greng, menutup pintu. Mengurung semua suara di luar. Aku merasa seperti orang yang selamat dari bencana. Bersandar pada pintu, perlahan duduk di lantai. Seolah-olah di telingaku masih terngiang ucapan Lin Wanyusi yang tadi. Dan juga apa yang Lin Zixia katakan di telingaku barusan. Sebenarnya aku seharusnya sudah memahaminya jauh sebelumnya. Mungkin sejak lama, sejak saat iblis memilihku. Takdirku hanya memiliki satu jalan. Tak ada pilihan lain lagi. Di sekeliling hening sunyi. Wajah si kembar itu terus muncul di kepalaku. Bertumpuk satu sama lain. Xiao Bai, kita masih punya banyak waktu di depan. Kemanapun kau pergi, kakak akan menemukanmu.